Oh, Iya. boleh kok backsound Susana. Jadi perlu dinyalakan lagi gitu. Gini. Susana yang mana sih maksudnya? Susana yang itu. Iya, boleh. Susana. Tangan mau Susana mana ya? Susana mana? Oke, jam 19.00 Ya. kita Oke. mulai. Aku live dulu Baik. mau ganti ke laptop. Bentar. Iya deh. Thank you. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam semua. Yang kece-kece. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang dasteran, ada yang pura-pura atas kece, bawah tetap ya, koloran, segala macam, sarungan, tidak apa-apa. Malam hari ini sama-sama teman-teman kita mau belajar bareng dengan Coach Irfan tentang Mastering Fear yang memang sebenarnya topiknya kalau menurut saya lagi hits banget ya di kondisi-kondisi seperti sekarang ini. Kayak kemarin teman saya boleh cerita dulu dong Om? Ya kan? Jadi kemarin itu saya bekerja di salah satu media terbesar di Jakarta. Dan ternyata itu juga tidak menjamin bahwa di kondisi pandemi tidak ada PHK. Sebagian orang merasa nyaman-nyaman aja teman-teman. Ternyata teman-teman yang lain tiba-tiba di bulan-bulan pertama, masa-masa pandemi, itu diinformasikan ada 30 orang yang akhirnya masuk dalam list PHK. Semua jadi ketakutan karena akan ada katanya gelombang kedua, bukan hanya tsunami dan segala macam gelombangnya, tapi juga ternyata korban-korban PHK bakal ada gelombang-gelombang berikutnya. Itu aja udah mengalami ketakutan sendiri-sendiri nih, gitu loh. Dan karena saya pernah melalui ketakutan-ketakutan sebelumnya dan bikin perut nggak enak, hidup nggak nyaman, jadi makin nggak berdaya, tambah segala macam. Akhirnya berpikir, wah dengan informasi kayak gini, saya bilang, pokoknya kumahang wae lah kalau kata orang Sunda ya. Pokoknya gimana, nanti aja lah, Tuhan aja. Pokoknya sekarang jalanin dulu. Entah itu bagaimana mastering fear ataupun bukan, tapi saya nggak tahu juga teman-teman apakah pernah punya pengalaman ketakutan masing-masing, ketakutan yang sama. Nah, hari ini kita bakal banyak belajar dari Ko Irfan nih. Gimana biar kita punya kemampuan master ya atas ketakutan kita agar lebih berdaya. Gitu, ya. Kita sebelumnya berikan aplaus dulu dong buat Ko Irfan walaupun juga ini virtual ya nggak sih? Oke, malam-malam soalnya ntar makin kesini uapan-uapan itu muncul dari mulut masing-masing ya. Nah, makanya biar nggak begitu, mari kita siapkan cemilannya juga boleh. Kalau misalkan mau ke toilet, jangan lupa ya, videonya di nonaktifkan dulu, nanti tiba-tiba bangun, keluarnya kelihatan, kan nggak enak gitu ya. Jadi pastikan kalau mau bergerak kemana-mana hari ini boleh saja, audionya silakan feel free. Kita akan langsung aja nanti serahkan ke Pak Irfan, tapi sebelumnya kita persilakan kepada Ketua Gangster Provokasi. Ini dia, Prasetya Embrata. Terima kasih Riri Artakusuma. Riri Artakusuma ini adalah penyiar di MNC Trijaya dan beliau ini yang sejak awal merintis kelas provokasi bersama saya tahun 2011. Dan beliau ini sekarang sudah menjadi vocal coach. Jadi barang siapa yang ingin memperbaiki vokalnya itu nanti silahkan menghubungi atau belajar kepada Riri. Dan teman-teman, kita komunitas provokasi, kalau tadi disebut dengan ketua geng, sesungguhnya provokasi itu tidak punya ketua. Satu-satunya jabatan struktur pengurus di provokasi adalah bendahara, yaitu Mbak Iis. Jadi nggak ada ketua, nggak ada wakil, nggak ada seksi-seksi, bahkan nggak ada sekretaris. Kenapa? Karena kita ini adalah komunitas yang sedang dan terus-menerus melatih diri kita tentang self-leadership, leadership inside out. Jadi makanya kenapa di provokasi itu hampir nggak pernah kita ngurus soal aturan-aturan. Mau grupnya sepi, mau grupnya rame, mau posting nggak direspon, itu kita latihan responsible for dan responsible to. We lead ourselves untuk respon atau tidak itu sepenuhnya pada kita. Nah, begitu juga dengan komunitas kita ini, kita ketika membuat suatu kegiatan-kegiatan pembelajaran itu boleh dibilang gotong royong ide. Jadi kayak provokasi talk ini saja, itu dimulai dari Irfan, disusul oleh Riri, disusul oleh teman-teman lainnya untuk bersharing.
Nah, kita juga mengundang teman-teman untuk juga punya ilmu sedikit saja tetapi praktis, itu kita sharingkan. Saya sedikit pengumuman, Hanuman Mencari Cinta, teater besar kita pindahkan ke 2021. 2021, gantinya saya sedang merancang TOS Ideas, tanggal 15 November 2020. TOS Ideas adalah TED Talk dalam bahasa Inggris, selama 12 menit sampai 15 menit, nanti kita tentukan berapa peserta pembicara yang mau mendaftar, dan itu merupakan fresh idea yang ingin dilemparkan kepada masyarakat untuk masyarakat menjadi lebih baik. Nah, bagi teman-teman yang ingin menantang diri, ingin mencoba dirinya, ngomong di depan kamera, karena kita online, nggak mungkin panggung, selama 12 sampai 15 menit dalam bahasa Inggris, dan bersedia untuk nanti saya dan teman-teman mentori dengan darah dan air mata, maka siap-siap untuk mendaftar. Tunggu informasinya. Malam ini terima kasih Irfan sudah bersedia untuk berbagi kepada kita tentang Mastering Fear. Untuk itu, kita sambut Irfan Irawan G, Neurosomatic Trainer. Terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih komunitas provokasi, terutama Om yang sudah memberikan kesempatan. Selamat malam semua. Ada Pak Wimbo. Apa kabar Pak Wimbo? Nah, kita hari ini mau bahas tentang fear atau tentang ketakutan. Ini satu pembelajaran yang saya ambil dari diri saya sendiri. Karena sejatinya saya ini seorang penakut. Jadi saya ini punya banyak sekali ketakutan. Dan saya ini selalu mencari cara untuk mengatasi ketakutan saya. Sampai beberapa tahun yang lalu, saya masih dicengkram oleh ketakutan yang sangat, bukan hanya dari hal-hal yang biasa, tapi juga bahkan takut istri, takut setan, takut nggak punya duit, takut miskin, dan takut-takut lainnya. Jadi ini adalah pembelajaran pribadi saya. Dan sesuai katanya Michael Hall, cara paling cepat untuk belajar itu adalah dengan mengajarkan. Jadi sebenarnya ini adalah cara saya untuk belajar dengan lebih cepat. Dan saya juga menggunakan apa yang saya miliki dari Neurosemantics untuk kita bisa belajar bersama-sama. Fear sendiri sebuah seri yang kalau sama Michael Hall itu dibahas dalam satu buku. Jadi khusus ada satu buku yang membahas tentang fear. Karena fear ini adalah satu emosi yang energinya itu sangat besar. Energinya itu sangat punya kuasa bagi kita untuk menghentikan kita untuk mencapai apapun yang kita inginkan. Oleh karena itu, fear sendiri atau rasa takut itu sendiri perlu dipahami. Karena dengan kita memahami rasa takut kita, dengan kita menggunakan cara pikir kita, kekuatan di dalam diri kita untuk mengatasi rasa takut ini, kita akan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita inginkan. Dan karena Neurosemantics sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran, ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pemaknaan itu mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi kata-kata kita, dan mempengaruhi perilaku kita, maka Neurosemantics adalah salah satu tools yang menurut saya pribadi itu adalah tools yang paling baik untuk mengatasi ketakutan yang saya miliki ini. Nah, mari kita mulai. Apa itu fear? Sebelum kita tahu dan bisa menguasai fear, kita perlu tahu apa itu fear. Fear itu normal. Setiap dari kita itu memiliki rasa takutnya sendiri. Dan karena kita manusia, kita ini diciptakan dengan rasa takut untuk melindungi diri kita sendiri. Coba bayangkan kalau misalnya kita tinggal di zaman dinosaurus dan spesies kita ini tidak memiliki rasa takut. Ketika kita tidak memiliki rasa takut, otomatis spesies kita tidak akan bisa bertahan. Sehingga sangat manusiawi bagi kita untuk memiliki rasa takut. Buat saya pengetahuan ini saja sudah membebaskan saya dari begitu banyak rasa takut. Karena salah satu hal yang paling tidak baik ketika kita memiliki rasa takut adalah menghalangi atau menghentikan diri kita dengan merasa takut. Dan ini akan dijelaskan lagi nanti mengapa kita perlu bukannya menolak, bukannya menghindari, tetapi lebih baik menerima. Dan takut ini adalah sebuah signal bahaya. Kalau kita melihat ada seorang pegang parang malam-malam, kayak di gambar begini, ada lampunya di belakang, lalu dia mau berlari menuju kita,
tanpa kita ketahui siapa dia, karena kita nggak bisa lihat mukanya, maka itu adalah sebuah signal bagi kita yang kita tangkap menggunakan mata kita tangkap menggunakan telinga kita tangkap menggunakan sensasi perasaan di dalam diri kita. Nah, dengan begitu, signal bahaya ini akan kita proses di dalam diri kita untuk memberikan sebuah emosi yang menunjukkan bahwa ada bahaya. Ada emosi di dalam diri kita yang memberikan kita energi untuk kita bisa melakukan sesuatu. Karena emosi sendiri sejatinya adalah energy in motion atau pergerakan sebuah energi. Nah, emosi inilah yang membuat kita menggunakan otot-otot besar di dalam diri kita untuk lari atau untuk menyerang. Dan ini hanya menunjukkan kepada kita bahwa sekarang saya merasa tidak aman. Saya merasa ada sesuatu yang mengancam eksistensial saya, mengancam keberadaan saya sebagai seorang manusia. Nah, ini rasa takut. Ketika kita sudah mengetahui bahwa rasa takut akan membawa hal-hal ini, maka kita juga perlu menyadari bahwa ketakutan itu adalah fungsi dari diri kita. Dimulai dari sebuah stimulus yang lalu masuk ke dalam kognitif kita atau pemikiran kita, lalu timbul di dalam perasaan kita, lalu dikeluarkan sebagai perilaku diri kita untuk memenuhi sebuah fungsi tertentu. Jadi sebuah ketakutan sudah pasti ada stimulusnya. Nah, tinggal pertanyaannya, stimulus ini benarkah memberikan bahaya bagi kita, atau stimulus ini malah adanya di dalam pikiran kita dan bukan adanya di luar sana. Kalau ketakutan adalah sebuah fungsi, maka kita bisa bayangkan seperti ini. Setiap manusia memiliki sistem panca indera, penglihatan, pendengaran, dan kinestetik atau melalui kulit kita, perasaan. Ketika ada sebuah signal bahaya, entah itu ditunjukkan dari bentuk binatang buas, atau itu dari orang, atau bahkan dari keadaan yang kita alami, maka ini adalah stimulus dari diri kita. Lalu stimulus ini akan masuk ke dalam pikiran kita, dalam layar pikiran kita. Bagaimana ini masuk ke dalam kognitif kita, atau pemikiran kita. Ini yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia bisa berpikir secara kognitif dengan otak modernnya, neokorteksnya. Nah, sedangkan binatang hanya menggunakan sistem yang adanya di bawah otak kita, otak tua kita, atau limbic system kita. Jadi menggunakan kognitif kita, disinilah kita bermain dengan makna. Disinilah kita main dengan pengertian, pemahaman, yang didasari dari apa? Didasari dari masa lalu kita, atau bahkan bisa didasari oleh imajinasi kita. Jadi kita bisa mengimajinasikan sesuatu itu bahaya atau tidak. Dan karena manusia ini adalah sebuah spesies yang sistemis, ketika kita berpikir, kita tidak hanya berpikir, tapi kita juga merasakan. Sehingga makna itu akan memberikan sebuah perasaan di dalam diri kita. Dan perasaan dari makna, atau yang kita kenal dengan emosi, ketika rasa diberikan makna, itu adalah emosi kita. Ini akan memberikan kita energi untuk kita berperilaku. Energi inilah yang kita rasakan ketika kita merasakan sebuah ketakutan. Ada rasa ingin lari, otot-otot kita mengencang, pipi kita memerah, jantung kita berdebar, mata kita fokusnya mengecil. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri kita, sehingga kita memberikan respon dalam bentuk perilaku. Dan respon dan perilaku ini ditujukan untuk memenuhi sebuah fungsi tertentu. Jadi misalnya tadi ada orang nyamperin saya, pegang parang, malam-malam, tidak kelihatan wajahnya, stimulus bagi saya, terlihat oleh saya melalui mata, masuk ke pikiran saya, lalu otak saya memberikan signal. Bahaya, lari, cepat-cepat pergi dari sini. Dan lalu itu timbul di dalam sebuah perasaan menggebu-gebu di dalam diri saya, dan itu memberikan energi masuk ke dalam otot-otot besar saya. Kalau orangnya kecil, lalu orangnya tampaknya tidak membahayakan, saya bisa melawan atau saya bisa lari. Ini yang disebut dengan general arousal syndrome. Ketika sesuatu masuk ke dalam diri kita, lalu kita bersiap untuk menyerang atau lari. Karena respon manusia itu selalu ada dua, ada yang agresif, ada yang pasif. Ketika kita agresif, kita akan menyerang. Kalau kita pasif, kita akan lari. Disinilah mulai fungsi dari takut itu. Karena takut, antara takut
dan juga antara excited atau bersemangat, dan rasa birahi atau horny ini rasanya sama di dalam general arousal syndrome kita. Nah, terkadang-kadang rasa takut yang kita rasakan atau signal bahaya yang kita rasakan ini, jangan-jangan kita salah menamai. Jangan-jangan bukan takut, tapi excited. Atau jangan-jangan bukannya excited, sebenarnya kita lagi horny aja, sehingga kita merasakan seperti itu. Dan ini mudah sekali tercampur-campur, sehingga ada orang yang bisa menggabungkan dua atau tiganya. Ada orang yang sangat semangat ketika dia merasa takut. Ini yang dilakukan orang-orang yang bungee jumping. Menyenangi rasa takut. Atau menyenangi film horor. Atau ada orang yang perlu merasa takut untuk bisa bercinta. Atau dia perlu bisa semangat untuk bercinta. Nah, ini banyak macamnya sehingga dia bisa termix. Tapi secara rumus ini masih sama. Ada stimulus masuk ke dalam kognitif, diberikan makna, lalu menjadi sebuah perasaan, ada energi yang keluar sebagai sebuah perilaku. Ini berlaku untuk segala macam emosi yang kita rasakan, bukan hanya takut saja. Secara manusiawi, takut itu hanya ada dua. Yang pertama itu suara keras dan jatuh. Ini yang dialami oleh bayi. Karena seorang bayi ketika dia masih kecil, dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia perlu bergantung pada orang lain. Karena suara keras ini diartikan bagi dia sebagai sebuah bahaya. Untuk supaya dia bisa memberitahu kepada orang lain bahwa saya sedang dalam bahaya. Dia akan menggunakan emosinya. Rasa takut itu untuk apa? Perilakunya adalah menangis. Lalu yang kedua adalah jatuh. Seorang bayi yang kecil, ketika dia jatuh, sudah dipastikan dia akan mengalami sebuah cedera atau bahkan luka yang serius dan dia bisa mati. Sehingga takut alami manusia itu hanya ada dua, suara keras dan jatuh. Mungkin kalau zaman modern sekarang ada ditambah satu. Mungkin kayak tadi pagi, wifi-nya mati atau listriknya mati. Mungkin ini manusia modern yang punya ya. Tapi secara alami kita hanya punya dua. Lalu ada takut yang kita buat-buat. Nah, kalau kita sekarang berada di level di mana kita sekarang sudah nyaman, tidak ada lagi macan atau dinosaurus yang ingin menyerang kita, tidak ada lagi orang yang pegang parang di depan kita, tidak lagi kita berada di dalam situasi perang atau situasi apapun yang bisa membahayakan nyawa kita, kemungkinan takut kita ini adalah takut buatan. Takut buatan itu adalah fungsi dari otak kita sendiri, dan ini adalah perasaan dari sebuah makna kita yang kita berikan, atau ini yang disebut dengan emosi kita. Dan semua ketakutan yang kita alami kalau tidak ada bahaya yang di luar sana, itu adalah ketakutan yang dipelajari. Kita belajar untuk merasa takut. Dan ini adalah evaluasi kita terhadap sesuatu. Evaluasi yang saya ciptakan terhadap sesuatu yang saya lihat, yang saya dengar, atau saya rasakan di dalam kulit saya. Dan bagi seseorang manusia, karena kita punya neokorteks kita bisa berpikir secara kognitif, ketakutan itu kita ciptakan secara sistemis. Dalam artian, tidak ada satu hal yang menyebabkan kita rasa takut begitu saja, tapi rasa takut kita ini bisa memiliki banyak faktor. Satu rasa takut bisa kita gabungkan atau kita asosiasikan dengan pengalaman-pengalaman di masa lalu, di mana perasaannya bisa sama, di mana kita memberikan makna-makna yang berlebihan terhadap rasa takut itu. Dan ketika kita memberikan makna yang berlebihan terhadap rasa takut itu, lalu kita menghubungkannya dengan berbagai macam hal. Nah, ini adalah takut buatan. Kemungkinan besar yang kita alami saat ini, di mana masa-masa seperti ini, ketakutan kita kemungkinan besar adalah takut buatan. Bukan takut yang benar-benar mengancam diri kita dengan bahaya yang bisa menyebabkan kita kenapa-napa atau bahkan menyebabkan kematian. Dan bagi setiap orang, ketakutan itu psikologis. Benar menurut dia. Saya pernah ketemu orang yang takut kancing. Bayangkan kalau orang takut kancing. Logikanya di mana coba? Tapi karena dia punya pengalaman, dia punya pemahaman, dia punya sebuah makna yang dia berikan terhadap kancing, dia bisa merasa takut atas kancing. Dan begitu banyak fobia-fobia yang mungkin kita tidak mengerti, tapi bagi orang yang merasakannya, ketakutan itu seolah-olah nyata. Karena di dalam pikiran dia itu nyata bagi dia. Ini yang disebut dengan psikologis.
Jadi fungsinya mungkin seperti ini. Saya dulu takut banget kalau pesawat itu sedang mengalami turbulensi. Saya takut sekali kalau pesawat saya itu udah mulai goyang. Nah, pada kenyataannya, apakah turbulensi bisa menyebabkan kita mati? Secara eksistensial, tidak mungkin pesawat itu jatuh karena sebuah turbulens. Mau separah apapun goyangannya, mau separah apapun keadaan cuaca yang di luar pesawat itu. Jarang sekali di dalam history modern kita, di dalam sejarah modern kita, ada pesawat jatuh karena cuaca. Jarang, kecuali memang ada sebuah kerusakan. Tapi saya bisa gemeteran, saya bisa berkaca-kaca mata saya, rasanya tuh pengen lari, ototnya tegang, saya mencengkram kuat-kuat pegangan tangan itu. Dan ini adalah sebuah takut yang saya rasakan bukan karena turbulensinya, tapi bisa jadi karena sebuah makna yang saya berikan. Kalau dia turbulence, jangan-jangan pesawat ini bisa jatuh. Dan setiap dari kita, saya nggak tahu, mungkin ada yang pernah merasakan atau menonton sebuah film di mana ada pesawat jatuh. Setiap dari kita mungkin pernah melihat video sebuah pesawat jatuh. Atau kita pernah melihat berita bahwa ada pesawat jatuh dan begitu banyak orang yang mati. Tidak ada orang yang selamat. Sehingga saya memberikan makna, kalau pesawatnya jatuh, pasti saya akan mati. Dan kalau saya mati, yang saya pikirkan adalah bagaimana keluarga. Padahal kalau kenyataannya kalau saya mati, saya sudah tidak bisa lagi berpikir tentang keluarga. Sehingga ketakutan saya bukan atas turbulensinya, tapi ketakutan saya adalah ketakutan kalau saya mati. Sehingga yang saya takutkan bukanlah yang ada di luar sana, tapi yang saya takutkan adalah ketakutan saya sendiri. Sehingga saya memberikan ketakutan atas rasa takut saya. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki rasa takut karena dia melihat macan yang mengejar dia. Ini ada objeknya, ada bendanya yang mengancam dirinya. Dia layak untuk takut. Takut itu berguna sekali kalau misalnya di dalam keadaan bahwa dia perlu takut, maka dia perlu lari, dia perlu menyelamatkan dirinya. Rasa takut ini sangat berguna. Bahkan rasa takut yang kita miliki ketika kita memang benar-benar di dalam sebuah keadaan di mana kita perlu menyelamatkan diri atau orang-orang di sekitar kita. Rasa takut itu bisa menjadi sebuah ally kita, menjadi sebuah kawan kita untuk memberikan kita energi yang kita butuhkan untuk menyelamatkan diri atau orang-orang di sekitar kita. Namun kalau kita takut pada turbulensi ketika naik pesawat, yang secara fakta tidak mungkin pesawat akan jatuh, dan ketika saya merasakan takut itu, apalagi disertai dengan perilaku gemeteran, mata berkaca-kaca, ototnya kencang, lalu memegang tangan orang di sebelahnya. Ini bukan sebuah ketakutan, tapi saya yang menciptakan rasa takut ini. Sehingga ini adalah ketakutan akan sebuah ketakutan yang disebut dengan meta level. Sebuah pemahaman akan sebuah ketakutan lalu menciptakan rasa takut di atas ketakutan. Ini yang di neurosemantics disebut juga sebagai meta state. Jadi kalau ketakutan kita disebabkan oleh sesuatu yang di luar sana dan ini nyata, ini baik. Ketakutan itu baik. Namun ketakutan di meta level tinggal bagaimana kita menciptakan kebergunaannya. Karena biar bagaimanapun semuanya itu pasti ada gunanya. Ini saya ambil dari buku Practical Intelligence, The Art of Science and Science of Common Sense dari Karl Arpert. Dia mengatakan bahwa ketakutan itu yang kita share sebagai manusia itu ada 5. Yang pertama itu adalah kematian. Eksistensialisme kita. Kalau saya takut mati, apa yang akan terjadi? Kematian ini yang menyebabkan begitu banyak orang yang takut naik pesawat. Ketakutan yang menyebabkan orang-orang itu jadi trauma atau jadi fobia ketika dia naik pesawat karena mereka takut mati. Karena pada kenyataannya jarang dari kita yang sudah cukup berdamai dengan diri kita sehingga kita siap mati. Lalu yang kedua adalah mutilasi. Jadi ini hierarki. Jadi sifatnya yang paling atas itu adalah yang paling tinggi, yang paling bawah itu adalah yang paling dasar. Ketakutan akan mutilasi. Ketakutan kalau kita kehilangan anggota tubuh kita. Ketakutan kalau kita kehilangan sesuatu yang tadinya kita miliki di dalam tubuh kita lalu tiba-tiba hilang dan tidak bisa kita gunakan lagi.
Nah, ini adalah takut yang eksistensial, takut yang memang ada bentuk fisiknya. Nah, begitu dari sini, yang ke atas, ini mulai meta fear kita. Yang pertama adalah kehilangan kendali. Kalau saya tidak memiliki kendali atas sesuatu di luar sana, lalu saya menjadi pasrah, dan kita tidak bisa ngapa-ngapain, disitulah ketakutan kita mulai. Contohnya seperti yang di pandemi saat ini. Kita tidak punya kendali, apakah saya akan tertular penyakit, apakah kalau saya keluar aman, apakah nanti ekonomi akan kembali seperti semula. Ketika saya merasa kehilangan kendali, maka disitulah saya mulai merasakan takut. Lalu perpisahan. Separation anxiety. Kita takut berpisah dengan orang-orang yang kita sayang. Dan bahkan bisa dihubungkan juga ketika kita takut berpisah dengan kendali yang kita miliki. Jadi kalau ada orang-orang yang punya jabatan, punya status, lalu mereka takut ketika nanti pensiun mereka mau ngapain, kemungkinan ada dua hal. Mereka takut kehilangan kendali dan mereka takut berpisah dengan kuasa itu sendiri. Nah, ini yang level yang keempat. Yang paling tinggi itu adalah ketakutan ketika egonya mati. Ketika dia tidak sesuai dengan identitas dirinya. Ketika dirinya tertolak. Ketika dirinya tidak dianggap sebagai siapa-siapa. Ketika dirinya itu tidak memiliki arti di dalam hidupnya. Nah, ini adalah ketakutan yang besar, yang secara meta level itu diciptakan berdasarkan pemahaman-pemahaman dirinya sendiri. Jadi, hierarki ini kita bisa bahas dengan mengetahui ini, kita bisa membahas ini dengan lebih detail lagi. Ketakutan yang saya rasakan saat ini sebenarnya apa. Kalau hanya takut mati, itu levelnya masih cukup rendah. Tapi ketika sudah masuk ke level ego, bisa jadi ketakutannya lebih besar daripada ketakutan ketika kita sudah mati. Lalu bagaimana caranya mengatasi ketakutan? Cara yang paling sering dilakukan adalah menolak. Saya nggak mau merasa takut. Saya tidak mengizinkan diri saya untuk merasa takut. Ada yang memaksa dalam arti begini, saya nggak boleh takut, saya harus berani, saya harus menghadapi ini. Akhirnya dia paksa dirinya untuk menghadapinya. Dan ketika dia menghadapinya secara langsung, makanya ada yang bilang, kalau kamu takut sesuatu, hadapi aja. Namun ketika kita tidak punya sumber daya untuk menghadapinya, ketika kita benar-benar menghadapi ketakutan kita, maka di sanalah kita akan merasakan sesuatu kesakitan atau sesuatu yang menyakitkan. Setiap manusia, kita akan selalu ingin sesuatu atau mencapai kenikmatan, atau kita menginginkan merasakan sesuatu, dan kita selalu menjauhi kesakitan. Inilah mengapa ketakutan kita kalau kita paksa, kalau kita tolak, kalau kita hadapi langsung, atau dengan istilahnya flooding ketakutan saya, supaya saya biasa dengan rasa takut saya. Kalau ini menyakitkan bagi kita, secara eksistensi kita tidak akan mau ke sana. Ini tidak akan kita nikmati, ini nggak akan kita rasakan sebagai sebuah perasaan yang membebaskan kita dari rasa takut. Dan bahkan ketakutan-ketakutan yang kita hadapi secara langsung, lalu kita hadapi dengan cara paksaan dan dengan kita menyingkirkan rasa takut itu sendiri. Apabila dilakukan dengan tanpa supervisi, ini akan menyebabkan trauma yang lain lagi. Dan sehingga nantinya karena ini sebuah sistem, ketika rasa takut itu dihubungkan dengan yang lain, nantinya rasa takut ini bisa muncul di dalam hal-hal yang lainnya. Dan ketika muncul di dalam hal-hal lainnya, rasa takut ini bisa jadi mempengaruhi kita, bukan hanya di dalam konteks ketakutan kita di dalam satu hal, tapi ini akan menghubungkan rasa takut kita dengan hal-hal yang lainnya. Sehingga rasa takut kita akan satu hal bisa muncul di dalam hubungan kita dengan orang lain, bisa muncul di dalam pekerjaan kita, bisa muncul di dalam insomnia kita, tidak bisa tidur, bisa muncul di dalam penyakit di dalam tubuh kita. Dan ini yang menyebabkan banyak orang yang ketika takut, mereka sudah tidak bisa lagi menemukan apa yang mereka takutkan. Karena sudah begitu banyak terhubung dengan hal-hal yang lainnya. Nah, ini caranya untuk mengatasi ketakutan yang sering diajarkan atau yang sering saya temukan di dalam praktek terapi. Jadi bagaimana kita mengatasinya. Sedangkan ada satu cara alamiah yang saya temukan di dalam neurosemantics.
Yang pertama adalah mengatasi rasa takut itu dengan membedakan bahwa saya sebagai manusia, saya bukanlah rasa takut. Rasa takut saya itu bukan saya. Dan karena rasa takut itu bukan saya menyadari rasa takut ini. Saya menyadari bahwa saya takut. Saya menyadari bahwa ada sesuatu yang di luar sana. Ini bagi teman-teman yang sudah pernah ikut Mastering Your Emotion, ini adalah cara yang pertama. Menyadari bahwa ada sesuatu yang saya takutkan. Apakah itu bentuknya adanya di luar saya atau bentuknya adanya di dalam saya. Kalau itu adanya sesuatu yang di luar dari diri saya, maka saya bisa dengan terima rasa takut saya. Mengizinkan diri saya untuk takut. Kalau ini adalah sesuatu yang di luar diri saya, dan benar ada bentuknya, dan ini adalah sesuatu yang menakutkan bagi saya bisa menerima bahwa saya sedang takut. Ketika saya menerima rasa takut saya, rasa takut itu akan hilang. Inilah paradoksnya. Ketika saya memiliki rasa takut, lalu ketika saya tidak terima, dan ketika saya tolak rasa takut saya, disitulah rasa takut itu semakin besar. Karena rasa takut semakin besar, maka otomatis perilaku saya juga akan semakin mengusahakan untuk lari dari rasa takut itu sendiri. Nah, ketika saya berusaha untuk lari dari rasa takut itu, sehingga kita semakin menolaknya, rasa takut itu bisa menjadi semakin besar lagi. Inilah kenapa kita perlu belajar untuk bisa menerima rasa takut. Bahwa rasa takut yang tadi kita sebut sebagai signal di dalam diri kita, bahwa rasa takut itu memberikan sebuah pesan bagi kita. Ketika kita terima pesannya, disitulah kita bisa menjadi orang-orang yang lebih mengerti rasa takut kita. Nah, kalau ada objeknya, kita bisa terima. Namun bagaimana kalau tidak ada objeknya? Rasa takut yang saya ciptakan sendiri. Yang perlu kita lakukan adalah mencari strukturnya. Mencari apa yang ada di dalam pikiran saya, dan bagaimana saya memaknai apa yang saya miliki di dalam diri saya, sehingga yang keluar adalah perasaan emosi takut itu sendiri. Dengan kita mencari struktur ketakutan di dalam diri kita, yang kita lakukan sebenarnya adalah mempertanyakan diri kita. Karena seringkali kita sangat yakin bahwa saya ini sangat takut. Kita sangat yakin bahwa dengan ketakutan saya ini adalah sesuatu yang nyata. Namun ada sisi sebaliknya. Bagaimana kalau saya salah? Bagaimana kalau pikiran yang selama ini saya gunakan untuk menakuti diri saya sendiri adalah sesuatu yang tidak berguna? Dengan kita mencari strukturnya dan dengan mempertanyakan pikiran kita sendiri, disinilah baru kita mulai menyadari bahwa ketakutan kita mungkin tidak ada apa-apanya. Di dalam pengalaman saya ketika bertemu orang-orang yang takut, ketika ditanyakan ada apa di balik rasa takut itu, kemungkinan besar isinya kosong. Jarang sekali ada yang menemukan sesuatu yang benar-benar secara eksistensial akan mengancam hidup dia. Karena rasa takut yang diciptakan di dalam diri dia sudah berlayer dan berlapis-lapis, sehingga struktur ketakutan dia seolah-olah firm, seolah-olah kokoh. Tapi ketika kita cari di baliknya itu ada apa? Ternyata nggak ada apa-apa. Pertanyaannya simple. Kalau teman-teman ada yang merasakan rasa takut yang tidak ada objeknya, tanyakan saja. Ada apa di balik rasa takut itu? Biasanya akan ada perasaan lain. Dan terus tanyakan, di balik perasaan itu ada perasaan apa lagi? Di balik perasaan itu lagi ada perasaan apa lagi? Di balik perasaan itu ada perasaan apa lagi? Dan terus gali. Dan kemungkinan besar yang akan kita temukan bahwa di sana itu ternyata tidak ada apa-apanya. Bahwa tidak ada yang memang layak untuk ditakutkan, dan yang saya takutkan itu hanyalah kenyataan di dalam diri saya. Ketika kita sudah menemukan strukturnya, baru kita bisa ubah. Nah, ini adalah proses mengatasi ketakutan yang alamiah. Proses ketakutan yang gentle atau dengan lembut membawa seseorang untuk bisa melakukan sesuatu. Dan untuk menguasai ketakutan, walaupun takut. Karena takut ini adalah sebuah emosi yang memang baik buat kita. Walaupun takut, untuk menguasai ketakutan, yang pertama kita perlu lakukan adalah menenangkan diri kita. Karena pada saat darah diambil dari otak, diambil dari perut untuk kepada otot-otot besar saya, kita tidak bisa mikir.
Pemikiran kita hanya dua, entah itu lari atau itu menyerang. Dan dengan kita menenangkan diri kita, maka darah diambil lagi dari otot-otot besar, dikembalikan kepada otak, supaya kita bisa berpikir secara kognitif. Jadi kita bukan berpikir dengan perasaan atau berpikir dengan emosi, tapi kita bisa berpikir secara kognitif. Karena perasaan datangnya dari kognitif. Seperti yang tadi kita lihat dari urutannya. Ketika ada stimulus, akan masuk ke kognitif dulu, baru ke perasaan. Nah ini kita balik. Dari perasaan, lalu saya pikirkan secara kognitif itu atau secara pemikiran saya, apa yang terjadi di dalam diri saya. Setelah kita bisa tenang, percayakan pada diri bahwa apapun yang ada di luar sana, itu bisa dihadapi. Ini namanya self-efficacy. Apapun yang ada di luar sana, kalau saya bisa hadapi, maka bisa saya selesaikan. Ketika kita tidak memiliki kepercayaan diri di dalam diri kita untuk menyelesaikan masalah ini, maka yang keluar adalah rasa khawatir atau bahkan rasa bosan di dalam diri kita. Rasa khawatir inilah ketika kita memiliki sebuah tantangan, tapi kita tidak memiliki kemampuannya. Nah, dengan tenang, kita bisa mencari untuk menghadapi ini, kemampuan apa yang perlu saya miliki. Dengan memiliki kemampuan, saya akan percaya diri untuk melakukannya. Kalau belum punya kemampuannya, berarti yang perlu kita lakukan adalah mencari kemampuannya untuk saya bisa melakukannya. Lalu ciptakan keberanian di dalam diri kita. Menciptakan keberanian ini dengan cara mengetahui resiko. Apa resiko yang akan terjadi kalau saya menghadapi ketakutan ini? Apa resiko yang terjadi kalau saya tidak menghadapi ketakutan ini? Dan resikonya apa? Apakah uang? Apakah kesehatan? Apakah ini hubungan? Apakah resikonya adalah tentang diri saya sendiri dipermalukan? Atau resikonya ini adalah sesuatu yang eksistensial, nyawa. Nah dengan begitu, kita baru bisa tahu nih, apa yang perlu saya lakukan dengan rasa takut ini. Kalau memang benar ini ada berhubungannya dengan nyawa saya, berarti satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah lari. Tapi kalau ini hubungannya dengan hal-hal yang lain, seperti hubungan, seperti diri sendiri, seperti uang, maka dengan ketenangan ini sendiri baru kita bisa mikir. Karena sangat jarang ada sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan ketika kita memiliki sumber daya di dalam diri kita. Ini salah satu presuposisi di dalam NLP yang mengatakan bahwa setiap dari kita memiliki sumber daya yang kita butuhkan untuk bisa menyelesaikan masalah apapun yang kita miliki. Kita hanya perlu mengakses, menguatkan, dan mengurutkannya supaya itu bisa kita lakukan. Jadi walaupun takut, kita bisa dengan tenang, kita bisa percaya diri, kita bisa menggunakan keberanian di dalam diri kita setelah kita mengetahui resiko-resiko yang ada. Dan di dalam ketakutan itu sendiri, kemungkinan besar yang membuat kita takut adalah ketidaktahuan kita. Karena memang kita manusia yang suka memiliki kepastian. Kita secara alamiah akan mencari pengetahuan. Karena itu adalah dorongan di dalam diri kita untuk memahami. Bahkan sedari kecil kita berusaha memahami sesuatu. Ketika kita sudah memahami ketakutan itu sendiri, memahami apa yang sedang kita hadapi, baru di situ kita bisa mendapatkan apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan di dalam diri saya supaya saya bisa menjalani apa yang perlu saya jalani untuk menghadapi ketakutan ini. Untuk menciptakannya sendiri, di balik ketakutan, sesuatu yang kita takutkan, mulai cari, ada apa di belakang ini? Di belakang rasa takut ini, ada apa lagi di belakangnya? Bagaimana makna-makna yang saya berikan di dalam diri saya, yang menyebabkan saya takut? Karena ketakutan yang kita ciptakan ini sendiri, ini adalah kenyataan di dalam diri kita. Bukan kenyataan yang ada di luar sana, tapi kenyataan yang adanya di dalam diri. Kenyataan yang beradanya di dalam levelnya adalah level-level pengetahuan. Level-levelnya itu adalah level keyakinan. Kalau saya yakin akan sesuatu yang saya takutkan ini, maka saya akan merasa takut. Dan karena ini kenyataan di dalam diri kita, disinilah kita bermain. Disinilah neurosemantics bermain. Bagaimana kita bisa menciptakan secara
tubuh kita, makna-makna atau semantik di dalam diri kita yang membantu kita. Dan ini ada satu pattern di dalam neurosemantics yang bisa kita lakukan. Nama patternnya adalah fear blowout. Bagaimana kita mengeluarkan atau membebaskan atau meniup rasa takut itu sendiri. Pattern yang pertama adalah akses tujuan yang ingin kita capai. Apa yang ingin kita capai? Tujuan apa yang saya inginkan? Walaupun saya merasa takut, apa yang ingin saya lakukan? Tentunya dengan tadi setelah tenang, dengan memahami, baru kita tentuin tujuan kita. Setelah saya mengakses tujuan saya, bayangkan langkah-langkahnya. Untuk saya bisa menyelesaikan masalah-masalah ini atau tantangan-tantangan ini, apa langkah-langkah yang perlu saya lakukan di dalam diri saya? Ini bagi yang sudah belajar NLP atau neurosemantics bisa menggunakan well-formed outcome. Outcome apa yang saya inginkan? Lalu di dalam outcome itu ada plan, ada steps, ada strategi, ada cara kita memonitornya. Langkah-langkah apa yang kita ingin lakukan. Dan biarkan ketika langkah-langkah itu sudah kita ciptakan, lalu bayangkan melakukannya, biarkan rasa takut itu muncul. Jadi pertama ada tujuan, lalu bayangkan langkah-langkahnya, dan ketika kita membayangkan berjalan, biarkan rasa takut itu muncul. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa ada perasaan takut di dalam menjalani langkah-langkahnya, lalu bicara dengan rasa takut. Cari tahu strukturnya. Ajak bicara dengan rasa takut ini. Tentunya untuk bisa menerima, untuk bisa melakukan ini, kita perlu menerima dulu rasa takut. Menyadari bahwa saya punya ketakutan. Dan strukturnya ini ketika kita bicarakan dengan rasa takut, cari maksud positif dari rasa takut ini apa. Apa tujuan rasa takut ini muncul? Mengapa dia ada di dalam hidup kita? Nah, kalau tadi rasa takut ini adalah sesuatu yang baik, maka dia muncul, kemungkinan besar dia ingin menjadikan kita aman. Dia ingin menjadikan kita tetap eksis, menjadikan kita tetap hidup. Walaupun mungkin sudah tidak ada macan, tapi ketakutan yang sifatnya meta pun, dia ingin menjadikan kita aman. Dia ingin menyelamatkan kita dari sesuatu. Nah, ketika kita bicara dengan rasa takut, baru tentukan batasan-batasannya. Apa yang memang layak saya takutkan? Apa yang memang nyata dan perlu saya perhatikan? Dan bagaimana saya memberikan energi kepada rasa takut ini? Apa yang rasa takut ini ciptakan di dalam diri saya? Apakah saya mau menerima batasan-batasan ini? Atau jangan-jangan ketika kita bicara dengan rasa takut itu, batasan itu ternyata tidak ada. Hanya diri kita yang ciptakan sendiri. Menciptakan batasan-batasan di dalam diri kita. Nah, setelah batasannya ditemukan, baru yang berikutnya adalah cari sumber dayanya. Setelah saya menyadari semua maksud positifnya, tujuan dan maksud dari si takut ini muncul, karena kita sudah mencari strukturnya, baru kita ambil semua yang positif. Segala sesuatu yang baik bagi kita, yang menjadikan kita aman, kita ambil. Dan setelah kita ambil, kita terima, baru kita tentukan sumber daya apa yang mau saya berikan. Sumber daya ini termasuk keyakinan baru, termasuk mungkin kemampuan yang perlu saya cari. Bisa jadi sumber dayanya adalah sebuah pengetahuan baru, sebuah pemahaman baru, sebuah keputusan atau sebuah identitas baru, atau bahkan sebuah imajinasi atau model baru tentang diri saya untuk saya bisa menghadapi ketakutan ini. Dan ini bukan berarti saya perlu berani, tapi saya hanya perlu menerima rasa takut itu sendiri dengan harapan bahwa ketika saya terima rasa takut ini, saya memiliki jalan atau langkah menuju tujuan-tujuan yang saya inginkan. Kalau memang dengan berani saya bisa melakukan, maka sumber daya ini boleh saja ditambahkan berani. Dengan begitu saya berani untuk merasakan ketakutan. Saya berani untuk takut karena saya menyadari di dalam ketakutan saya ada sesuatu yang menjaga saya. Sebuah rem yang menjaga saya untuk saya tidak terjun ke tebing. Supaya saya tidak menabrak. Supaya saya tidak mencelakai orang lain. Sehingga ini sesuatu yang sangat wajar. Nah, ketika sumber dayanya sudah saya miliki, sudah saya dapatkan,
lalu bersihkan rasa takutnya. Rasa takut ini masih diperlukan atau tidak? Kalau tidak diperlukan, tiup aja, dibuang. Ditiup dan dibuang. Tentunya sudah setelah mengambil semua maksud positifnya. Ketika takut ini cuma jadi sekedar perasaan yang mengganggu dan tidak ada lagi gunanya, lebih baik ditiup dan dibuang. Makanya disebut namanya blowout pattern. Bagaimana kita tiup dan membuangnya. Dan setelah kita membuangnya, lalu tahap yang terakhir adalah cek di dalam diri kita. Apakah ini ekologis? Ekologis ini dalam arti kalau saya tidak memiliki rasa takut ini, apakah ini akan baik buat saya? Adakah yang saya korbankan? Adakah yang membuat saya perlu memikirkan tentang orang lain kalau saya tidak memiliki rasa takut ini? Ekologis dalam arti apakah yang saya lakukan ini tidak mengorbankan orang lain juga? Apakah sistemnya seimbang? Karena kita manusia yang sistemis, ketika kita menghilangkan rasa takut, kemungkinan ini akan mengubah cara kita berpikir. Dan bisa jadi ini adalah sesuatu yang menyebabkan masalah di tempat-tempat lain. Menyebabkan kita menjadi orang-orang yang egois misalnya. Atau menjadikan kita orang-orang yang tidak memikirkan resiko misalnya. Sehingga ketakutan itu sendiri kalau kita cek ekologisnya, jangan-jangan rasa takut yang kita miliki ini adalah sesuatu yang ekologis. Yang memang baik buat kita. Misalnya, saya takut untuk merampok karena saya takut masuk penjara. Saya takut nanti kalau saya masuk penjara, lalu siapa yang bisa menjaga keluarga saya. Sehingga takut yang seperti itu adalah ekologis. Sesuatu yang memang baik buat saya dan baik bagi orang-orang di sekitar saya. Dan ini adalah tahap terakhir, mencek ekologisnya. Dan ketika kita sudah melakukan semua ini, baru kita bisa mencapai tujuan-tujuan kita. Jadi recap bahwa apa yang kita dapatkan dari saat ini adalah mulai cek di dalam diri kita. Apakah rasa takut yang saya miliki ini sesuatu yang memang nyata, ada di luar sana, mengganggu diri saya, bahaya yang sebenarnya bahaya, bisa menyebabkan kecelakaan di dalam diri saya atau diri orang lain, atau sebuah ketakutan yang sifatnya meta, sebuah ketakutan yang sifatnya hanya ada di dalam pikiran saya. Sebuah ketakutan yang sifatnya saya ciptakan. Sebuah ketakutan karena cara berpikir saya. Karena saya memiliki pemahaman. Karena saya memiliki keyakinan. Dan kalau ini semua adalah sifatnya meta, maka cara yang kita lakukan adalah mulai miliki tujuan. Setelah saya terima, setelah saya bisa untuk mencari struktur, setelah saya bisa percaya pada diri saya sendiri, dan ketika saya memiliki keberanian, maka kita bisa bicara dengan si rasa takut. Temukan makna positifnya, temukan juga di dalamnya tujuan-tujuan yang ingin si takut ini katakan kepada kita untuk menjadikan diri kita aman dan menjadikan diri kita tetap eksis di dunia ini untuk melakukan tujuan-tujuan kita, maka ambil semua positifnya, ambil semua yang baiknya, lalu tambahkan sumber daya yang berguna buat diri kita. Tambahkan keyakinan-keyakinan yang berguna buat kita. Tambahkan hal-hal yang akan membantu kita mencapai tujuan-tujuan kita. Setelah itu, buang rasa takutnya, karena dia tidak ada lagi gunanya, hanya sebuah cangkang kosong. Dan setelah itu, cek di dalam diri kita ekologis apa tidak. Karena rasa takut itu, mungkin bayangannya besar. Mungkin di dalam diri kita rasa takut itu besar. Tapi dia itu sendiri adalah kecil. Jangan-jangan kita yang membesarkan rasa takut kita. Sama ketika kita melihat sebuah bayangan lalu kita ini menganggap sebuah bahaya. Ketika kita menyinarinya, ketika kita mencari tahu ada apa di baliknya. Mencari bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin bagi saya berguna. Ketika kita menyinari rasa takut dan bayangan-bayangan itu, kemungkinan bayangan itu akan hilang. Dan ini adalah bagaimana caranya kita bisa master our fear. Bukan hanya ketahui, tapi kita menguasai ketakutan. Dan ini adalah sisi sebaliknya dari keberanian. Karena tanpa ada ketakutan, tidak mungkin kita punya keberanian. Kalau kita mau berani, kita perlu memahami ketakutan. Dan ketika kita memahami ketakutan, disitulah baru kita bisa mulai memahami keberanian. Nah, ini mastering fear.
So, silahkan bagi kalau ada yang mau nanya, saya memang khususkan waktu untuk bertanya. So, silahkan Mbak Riri, saya Ya. kembalikan. Terima kasih Coach Irfan yang sudah kasih banyak banget sebetulnya ya. Akhirnya kita bisa tahu jangan-jangan ketakutan-ketakutan yang ada itu adalah pikiran kita sendiri yang menciptakan dan bukan sebenarnya ketakutan. Buat teman-teman yang mau tanya, silakan bisa langsung di-unmute audionya, langsung tanya sama Coach Irfan. Silakan. Oke, Mbak Elisha ya? Iya, makasih Mbak silakan. Liri. Ko Irfan, saya sepertinya ada fobia dengan anjing dan kucing, pokoknya hewan-hewan yang berbulu gitulah kok. Kalau nampak kucing, saya ngelari, bukan kucingnya ngelari. Itu solusinya gimana kok? Nah, bedakan antara fobia dan rasa takut. Jadi fobia itu sendiri, fobia itu adalah ketika kita sudah mulai menakuti ketakutan kita sendiri. Ini contohnya ya, karena kalau fobia itu sebenarnya ada pattern khusus untuk mengatasi fobia. Namun dari ini semua yang bisa kita pelajari yang paling simpel adalah begini. Ketika dirimu melihat kucing atau anjing atau yang tadi katamu berbulu, kalau lihat suami berbulu nggak lari kan, atau lihat laki-laki berbulu nggak lari kan, cuma kucing atau anjing aja kan. Nah, benar-benar. Ya kan? Kemungkinan ya kok ya. Ya kemungkinan ya. Nah, apa yang terjadi di dalam dirimu ketika dirimu bahkan berpikir tentang kucing? Apa yang terjadi? Apa yang keluar? Geli aja kok. Pokoknya geli, takut begitu saling bertatapan muka gitu. Saya yang takut gitu, kayak geli deh pokoknya. Iya. Apakah sudah pernah ada satu kejadian dengan kucing atau anjing yang membuat dirimu takut? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah digigit, nggak pernah dikejar, nggak pernah dicakar, nggak pernah? Oke. Nggak pernah. Dan tahu dari mana dirimu takut dan bukan geli? Nggak tahu juga. Pokoknya kalau udah nampak anjing dan kucing udah manjat-manjat dulu lah kok. Iya. Jangan-jangan bukan takut loh. Jangan-jangan geli. Kayak saya geli sama tikus. Saya nggak takut tikus. Saya geli sama tikus. Karena jorok. Dan ini normal. Karena tikus itu mengancam eksistensi saya. Sama seperti kecoa dan om. Nah, kalau kecoa masih berani kok. Nah, padahal kecoa ada bulunya juga lah. Oke. Nah, gini. Kalau ini adalah fobia, caranya akan beda. Karena fobia itu terjadi ketika kita takut akan ketakutan kita. Jadi level takut itu sendiri ada banyak sebenarnya. Geli itu level yang paling bawah. Lalu ada mungkin setelah geli itu ada nggak suka. Lalu ada mungkin baru setelah itu takut. Lalu ketika di atas takut, ketika saya menakutkan ketakutan, di situ fobia. Bahkan ketika saya sudah takut akan fobia saya, ini yang namanya skizofrenia atau sudah mulai berhalusinasi. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan adalah begini, Mbak Elisa. Dalam bayanganmu, apa makna kucing? Nggak tahu kok. Terbayang gitu aja udah geli. So, terbayang gitu aja geli? Langsung gitu. Oke. So, ini kan baru perasaannya ya. Apakah ada tujuan untuk menghilangkan takut ini? Ada. Ada. Supaya apa? Supaya nggak takut lagi kok. Soalnya kan kasihan juga kan. Terkadang kalau kita makannya di warung-warung gitu atau di tempat terbuka gitu, pas ada kucing itu kan langsung menjerit kakinya terangkat gitu kan. Kasihan sama kucingnya juga. Masa mengganggu orang, udah itu kan kasihan sama kucingnya gitu. Kayak kok karena saya dia jadi terusir gitu. Makanya kasihan gitu. Jadi takut sama kucing, ya, tapi kasihan sama kucing. Iya. Iya kok, benar kok. Bingung juga kan? Ya enggak sih, untukmu kalau nyata ya itu real.
So, gini aja, yang paling simpel ya. Ketika melihat kucing dan ngebayangin kucing, ada apa di balik rasa takut itu? Nggak tahu kok. Oke. Ada apa ya? Coba aja lihat, jangan-jangan nggak ada apa-apa. Iya, seharusnya nggak ada apa-apa. Tapi kok bisa takut ya? Tanya dirimu sendiri tuh. Kenapa takut saya? Karena bulunya kali, karena nggak tahu kok, kayaknya geli aja. Oke, so geli. Di balik rasa geli itu Seperti ada apa? mau menyentuhnya aja pun seperti stres gitu. Iya, dan di balik rasa stres ingin menyentuhnya itu ada apa? Dreng. Nggak tahu ya, kok ya ada apa ya? Kok nggak? Kalau tahu ada apa? Tebak aja. Kenapa stres karena kucing ya? Takut aja kok. Perasaan takutnya itu yang muncul. Begitu terpikirkan langsung muncul takut gitu. So, izinkan dulu dirimu rasa takutnya. Saya mengizinkan diri saya untuk takut kucing. Perasaan apa yang keluar? Lebih tenang. Oke, so ada perasaan tenang di sana. Oke, ada penolakan? Enggak ada, tapi sepertinya di dalam masih kayak ada getaran ketakutan gitu. Getaran ketakutan gitu. Oke, so rasakan aja getarannya. Dibawa keluar, ada apa getarannya? Masa dibawa keluar gimana, Kong? Dikeluarin ya getaran tadi kan? Di depanmu itu ada getaran. So, getarannya kalau dikeluarin itu apa sih? Nggak ada apa-apa kok. Nggak ada apa-apa. Tapi terasa seperti ada begitu, memang nampaknya nggak ada apa, seperti kosong, tapi terasa sedih aja gitu. Tapi nggak tahu kenapa begini, masa nggak nampak penyebabnya. So, rasakan rasa sedihnya. Di balik rasa sedih itu ada apa? Masker. Seperti merasa bersalah sama kucingnya. Oke, di balik rasa bersalah itu ada apa? Kenapa muncul kejadian pas saya lagi makan di warung itu, kucingnya terusir, perasaan sedihnya itu yang muncul kok. So berarti ada referensinya. Tapi sebelum kejadian itu saya udah memang dari kecil takutnya. Tahu dari mana? Memang dari kecil kalau udah nampak anjing sama kucing udah lari-larian. Waktu kecil mungkin nyata. Karena waktu kita kecil kalau anjing gigit bisa kenapa-napa kita. Oh. Tapi kalau sama kucing ini memang semakin hari semakin
takut kok sepertinya semenjak kejadian yang diusir itulah, kayaknya semakin takut gitu sampai Oke. sekarang. Jadi Sampai-sampai terkadang, jadinya perasaan sendiri, "Ih, ada kucing lewat," gitu, terkejut sendiri. jadi terkejut ketika kucing lewat, rasa Nah, takut itu dengan tujuan tidak mau membuat kucing itu terusir. Karena nah, kalau kucing itu terusir, dirimu merasa bersalah. iya. Maknanya apa? Anggaplah benar dirimu itu bersalah karena mengusir kucing dari warung itu. Artinya apa? Dia tidak dapat makan gara-gara saya. Dan artinya apa ketika dia tidak bisa makan gara-gara dirimu? Dianya menderita, Nah, kalau dianya menderita, artinya dirimu apa? mmm, menyiksa dia, Oh, dirimu menyiksa dia. Dan kalau dirimu menyiksa dia, artinya apa? melakukan hal yang buruk, Dan ketika dirimu melakukan hal buruk, artinya apa? nggak manusiawi. Dan kalau nggak manusiawi, artinya apa? Mmm, takut karma buruk. Oke, so ini arti yang diberikan. Kan nggak heran dirimu merasa takut. Karena ada hubungannya dengan karma buruk sih. Maksud positif dari ini apa? Maksud positifnya, usahakan maksud positifnya. Jadi rasa takut ini mengingatkan dirimu untuk melakukan apa pada kucing? Yang perlu saya lakukan. Ya, mengingatkanmu akan apa? Tujuannya dia muncul tuh apa? Kan ini yang keluar nih. Tujuannya ini keluar apa? Ya, tebakan saya adalah untuk membuat semua makhluk hidup itu berbahagia. Iya. Memberikan dia Benar. kesempatan untuk makan, untuk hidup. Iya, benar. Karena dia makhluk hidup juga kan. Supaya dia juga bahagia. Dan maknanya apa? Karena dia udah terlahir di alam alam hewan atau binatang ya, yang lebih halusnya. Itu udah menderita banget. Kenapa? Toh dia bukan mau mengganggu saya gitu. Kenapa saya mesti takut sama dia ya? Berarti sebenarnya dirimu bukan takut kucingnya, dirimu takut karma buruknya. Oh iya ya. Dirimu takut kalau dirimu mengusir dia nggak bisa makan, lalu dia menderita karena dia sudah hewan aja udah menderita kan hidupnya, lalu dirimu menyiksa lagi dia. Dan itu bukan sesuatu yang manusiawi, lalu ditambah dengan karma buruk. Jadi gimana kok? Ya, maksud positifnya adalah supaya dirimu bisa baik kepada makhluk hidup, supaya dirimu bisa bahagia, supaya dirimu memiliki karma yang baik. Begitu bukan? Iya. Nah, lebih mending yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang karma baik dong. Lebih baik yang karma baik. Oke. Ini mau diambil gak? Simpan aja bahwa dirimu ingin baik terhadap semua binatang. Cara simpannya? Nah, untuk dirimu apakah ini baik? Menurut saya baik. Oke. So, kalau menurutmu baik, mau dijadikan milikmu, bahwa dirimu mau jadi orang yang menghargai makhluk hidup, membuat mereka juga bisa hidup dengan lebih bahagia, tidak menderita, berarti mereka menghidupi karmanya mereka sendiri, dan ini adalah karma baik untukmu. Mau. Sehingga apakah masih perlu takut? Karena sebenarnya kalau dirimu takut itu yang kasihan dirimu malah sebenarnya sih. Nggak bisa makan di warung, padahal warung di Medan itu enak-enak. Justru itu tersiksanya. Iya, udah cukup belum menyiksa dirinya? Udah banget. Cukup banget. So, ketika nanti ada kucing, daripada teriak, apa yang bisa dirimu lakukan?
pengennya sih mengasihani kok, cumanya tapi kok masih ada sedikit gregetnya gitu kok. Apa itu gregetnya? Takutnya itu kok, nggak tahu kena perasaan yang sekarang saya bicara aja pun tangan saya bisa kedinginan. Oke. So, dengan tangan yang dingin itu, rasakan aja ada apa di sana. Sama nggak mainnya, apa beda? Sepertinya beda. Bedanya apa? Maksudnya gimana kok? Tangannya? Ya, kalau dengan merasakan tangan ini, apakah ini masih takut yang sama seperti ini? Beda. Beda, oke. Apa bedanya? Lebih tenang sih. Oke. So, lebih tenang. Jadi tangan dingin ini karena tenang? Tangan dingin ini karena tenang. Mungkin karena saya udah mengalihkan perhatian saya ke tangan ini, jadinya lupa ke kucingnya. Jadi kesannya dia lebih tenang jadinya. Oke, so bayangkan kucing. Dan izinkan dirimu takut akan kucing. Sampai tangannya itu dingin. Ada apa di sana? Ketakutan. Oke. Dan di baliknya ada? Pengen nangis saja. So masih rasa sedih lagi? Di baliknya ada? Gak tahu kok ada apa. Tapi rasanya kok sedih aja gitu kok. Nggak tahu sedih karena apa, nggak tahu takut karena apa, tapi sedih aja gitu. Dan ketika sedih yang dirasakan apa? Sedih dan kosong dan sedih. Seperti di ruang gelap, kosong dan sedih. Kalau di balik ruang kosong itu ada apa? Kayak kesendirian aja gitu kok. So, coba sekarang nyalain lampunya di ruangan itu. Ada apa di sana? Bahagia. Ada cahaya, ada bahagia. Oke. So di balik rasa bahagia itu ada apa? Ada kehangatan. Oke, di balik kehangatan itu ada apa? Ada banyak orang. Artinya apa? Artinya saya tidak sendirian. Rasanya apa? Kenapa sedih balik aku ya? I don't know, ini sedihnya sama atau sedih yang beda?
Sedihnya sama atau sedih yang beda ya? Mhm. Sepertinya agak berbeda. Oke. So, ketika rame-rame, dirimu tidak sendiri, ada kebahagiaan, ada kehangatan di sana, sedih yang seperti apa ini? Seperti terharu aja, Oh, terharu. Oke. So, bukan sedih yang karena sedih-sedih, berarti kan terharu. bukan? Heeh. Oke. So, ini sedih yang baik berarti, atau sedih yang tidak baik menurutmu? Kalau sudah melihat banyak orang, Hmm. sedihnya terharu ini yang baik. Oke. So, kalau saya boleh nanya, ini asumsi saya. Karena ini ada hubungannya dengan orang-orang banyak, lalu ada kehangatan dan kebahagiaan di sana. Apakah, kalau saya salah tolong dikasih tahu ya, jadi ini tidak menjadikan sebuah frame dalam dirimu. Apakah dirimu menganggap bahwa ada keterkaitan antara dirimu sebagai seorang manusia yang memiliki karma dengan kucing-kucing yang dengan karma mereka itu sebagai seorang hewan, sebagai sebuah hewan yang menderita? Sehingga sebenarnya yang ingin dirimu lakukan adalah membahagiakan mereka karena mereka tidak sendirian. Karena tadi sendiri itu sendiri, ada siksa di sini. Karena ada rasa kasihan kepada mereka sehingga dirimu sedih dan sebenarnya dirimu ingin mereka itu bahagia juga. Kurang lebih begitu kok. Kurang lebih. Kurangnya di mana? Seharusnya nggak kurang, seharusnya memang iya gini. Oke. Dan itu karena dirimu ingin memiliki sebuah karma yang baik. Iya. Oke. Nah, kalau begitu bawa aja semuanya. Dengan karmamu yang baik, dengan perasaan terharumu, dengan semua orang yang dirimu lihat, di dalam kehangatan itu, dengan rasa bahagia, bawa itu semua kepada kekosongan, kesedihan, rasa geli, rasa dingin pada kucing. Jadi bawa semua kehangatannya, kebahagiaannya, biar itu melingkupi kekosongannya, kesedihan kucingnya, bahkan gelinya dirimu. Karena dirimu hanya ingin mereka semua juga bisa bahagia di dalam kehangatan bersama-sama sebagai sesama makhluk hidup. Wah, kok teringat pula saya. Pernah satu kejadian, saya nggak tahu pas saya lagi nyetir, pas lagi parkiran itu yang di sana itu kan seperti tumpukan sampah. Ternyata ada anak kucing. Setelah selesai saya parkiran, begitu turun udah tergilas mati. Oke. Dan bawa saja kehangatannya. Muncul. Jangan-jangan memang karmamu adalah menyelesaikan penderitaan dia. Jadi bawa Semakin sumber merasa daya. bersalah kok. Oke. So, ketika rasa bersalah itu terjadi, apa yang terjadi? Semakin sedih. So, sedihnya ada yang di sini nih kemungkinan. Nah, inilah sistemisnya manusia. Jadi gimana kok? Nah, yang tadi, jangan-jangan memang karma baikmu adalah menyelesaikan penderitaannya anak kucing itu, kan dia tersiksa jadi anak kucing. Bukankah berarti ketika dia sudah selesai menjadi anak kucing, karena dirimu menyelesaikan karmanya dia sekarang bisa menjadi yang lebih baik? Kenapa ketakutannya itu semakin, saya kurang tahu, sepertinya
mungkin ketakutan karena bersalah terhadap kucing ini semakin keluar. Oke, so terima aja dulu. Saya mengizinkan diri saya untuk merasa bersalah. Karena memang kejadian kan? Iya. Saya mengizinkan diri saya untuk takut karena saya merasa bersalah. Oke. Gimana rasanya? Agak lumayan. Oke, masih ada penolakan? Enggak. Enggak. Masih ada sedikit ganjalan. Oke, apa itu? Sebentar ya, Ko ya. Kecilnya masih ada sedikit ganjalannya apa? Ganjalan. Merasa bersalahnya levelnya udah mulai turun. Lalu turun ada apa ke di sana? seperti kucingnya, sosok anak kucingnya seperti bahagia ya. Apakah karena kata-kata Ko Irfan tadi? Menurutmu? Sepertinya enggak. Kesannya kucingnya seperti wajah anak kucingnya seperti bahagia. Tapi di saat melihat wajah itu masih ada seperti ada dua sisi. Muncul kejadian yang kucingnya matanya sampai keluar, sama satu lagi dia lebih bahagia gitu. Seperti dua wajah ini muncul bersamaan. Ya, satu yang sebelum, satu yang sesudah. Iya. Nah, dan ini juga bagimu dua sisi. Karma baik untukmu dan karma buruk untukmu kan? Benar. Di satu sisi dirimu menghilangkan nyawa, di satu sisi dirimu memberikan kesempatan dia untuk terlahir kembali, mungkin sebagai sesuatu yang lebih baik. Dan karma burukmu ya sampai sekarang dirimu merasakan ketakutan. Iya. Tinggal mau diapain? Mau diterima. Oke, so terimalah. So bawa lagi rasa bahagia yang tadi. Karena keterhubunganmu antara hidupmu dan hidup kucing itu, bukankah itu sesuatu yang mengharukan, sesuatu yang membahagiakan? Yang seperti yang Ko Irfan bilang, di satu sisi kalau melihat dari sisi yang baiknya itu, saya lebih menerima kondisi ini mungkin dengan karma baik saya ini menghentikan karma buruk si kucing sehingga terlahir di alam lebih baik itu, ini saya lebih tenang. Dan yang buruknya nggak begitu terpikirkan lagi. Karena tujuannya dirimu sudah ambil. Tujuannya adalah supaya dirimu lebih berhati-hati dengan hidup, terutama hidup yang binatang lain atau orang lain. Iya. Tujuannya ya untuk bisa membahagiakan dirimu dan membahagiakan orang lain. Dan tujuannya ya utamanya adalah karma baik. Iya. So, dengan begitu masih perlu takutkah? Oh, dirimu terhubung dengan kucing, terhubung dengan makhluk lain, terhubung dengan manusia. Bahkan kita terhubung sekarang ya karena ada karma-karma sendiri kan? Iya. Tidak perlu takut. Tapi nanti kalau udah ketemu nggak tahu ya kok. Oh nggak apa-apa. Bayangin sekarang aja kalau ketemu. Otak kita gampang ditipu kok. So, bahkan kalau ketemu bilang terima kasih ya kucing, kamu nih ada hubungan karma dengan saya. Sekarang daripada saya ngusir kamu, mendingan kasih makan duluan gitu.
Kalau kasih makan sih kasih makan kok. Cumanya saya yang order, saya minta orangnya tolong kasih makan kucingnya tapi jangan di sini. Karma Agak baiknya jauh. jadinya ke orang itu, bukan ke kamu ntar. Karena saya takut kucingnya datang ke tempat saya, Iya. gitu. Bukan Kemungkinan, memikirkan ke karma baik itu kan. Cuma saya takut dia menghampiri saya. Tapi saya juga takut dia nggak dapat makan. Jadi minta tolong kasih makan agak jauh gitu. Sistemisnya manusia. Ya kemungkinan dirimu hanya geli aja. Iya. Dan sekarang kalau Geli, takutnya saya sudah dihilangkan, geli ya normal. Semua orang juga geli kalau mau kucing. Kalau sekarang ada kucing lewat di kaki saya, jangankan kucing. Kalau ada semut aja saya bisa merasakan gelinya kok. Normal. Oke. Oke kok. Mudah-mudahan sudah semakin lega dan jelas ya, Mbak Elisa. Makasih Mbak Liri, udah semakin lega. Cuma Mbak ya yang di coaching, nanti kita saya lihat. juga ikut ngerasain. Aduh, kalau beli kucing, terus kucing. Karena saya juga sama Mbak, kemarin saya baru ada kisah, anak saya tuh kepingin banget merawat kucing. Cuma momennya memang belum tepat, kurang ekologis di kondisi saya dan keluarga sekarang gitu kan. Nah, tiba-tiba dia udah ambil kucing, anaknya itu baru lahir kan kasihan. Dia baru bilang, "Ibu, aku punya sesuatu." Ternyata itu kucing dan tiba-tiba saya langsung, gini. Ya tadinya saya suka kucing jadi berbalik, aduh gimana ini gitu kan. Nggak banget gitu. Oke, mudah-mudahan Mbak Elisa terjawab ya. Nah, Oke, makasih Ko Irfan. Nisami dan teman-teman ini sebetulnya kayak tadi contoh ya, bagaimana Coach Irfan ini meng-coaching Mbak Elisa agar mengklirkan ini takut atau geli sebetulnya gitu ya Coach ya. Benar nggak? Ya, dan dibalik sebuah rasa itu pasti ada rasa, nggak mungkin nggak. Dan biasanya ketika udah ketemu kosong, udah deket tuh. Karena dibalik perasaan kosong itu biasanya positif, karena ingat ada kontinuum. Jadi rasa takut itu ada kontinuumnya. Dan biasanya rasa takut itu didasari oleh rasa marah. Karena takut ini spesial. Rasa marah itu mendasari kebanyakan dari rasa takut. Atau bahkan mungkin hampir semua rasa takut itu didasari oleh rasa marah. Dan kemungkinannya tadi hubungannya dengan Bu Elisa adalah rasa marah kepada diri sendiri karena menghilangkan nyawa atau karena mengusir. Sehingga di balik rasa takut itu biasanya ada rasa marah. Dan ketika kalau kita masuk ke dalam skalanya, di dalam kontinuumnya itu, biasanya setelah kosong, itu akan ada positif. Makanya tadi setelah kosong yang ada bahagia. Yang ada bahagia terus ada kehangatan. Ada rame-rame terus terharu. Karena memang ketakutan itu sendiri biasanya di belakangnya ada maksud positif. Jadi ketika kita merasa takut akan sesuatu, cari aja di belakangnya. Sampai kalau sudah merasa kosong, berarti udah dekat. Tinggal bagaimana menembus dari kekosongan itu sendiri dan akhirnya dia masuk ke dalam sesuatu yang positif. Oke. Baik teman-teman, adakah lagi yang ingin bertanya? Kita masih punya waktu kalau dari schedule kita melihat sampai dengan jam 9. Nah, buat teman-teman ini masih ada waktu sekitar 30 menit yang mau bertanya langsung. Tadi ini juga di chat, grup chat saya perhatikan kok. Ibu Sadra tuh udah banyak pertanyaan tuh. Jadi dibalik maksudnya adalah penyebab dari perasaan itukah? Nah, jadi selama Coach Irfan ini tadi meng-coach Mbak Elisa, ini banyak pertanyaan dari Mbak Sadra sendiri ini, ya. Ini. Atau Mbak Atin, Mbak Sadra, Mbak Atin tanya aja langsung sekarang. Oh ya silakan. Nah, silakan. Gitu boleh. Biar makin clear juga tadi. Bisa nggak diganti frase dibalik katanya gitu. Saya nggak bisa relate dengan kata dibalik itu karena dalam pikiran saya yang namanya dibalik tuh dibalik gitu, di kayak misalnya ada apa ya di balik ini gitu. Jadi kalau pertanyaannya misalnya saya takut naik pesawat gitu. Suatu pertanyaannya ada apa di balik takut itu? Apa ya di baliknya gitu loh. Apa ya? Gitu. Jadi I have to really redefine gitu. Maksudnya di balik tuh apa sih gitu loh. Karena aku nggak ngerti gitu. Kecuali misalnya barengan dengan perasaan itu ada apa ya? Atau misalnya penyebab rasa takut itu apa ya? Mungkin aku lebih bisa relate. Tapi kalau dibalik tuh dibalik kan gini kan, nah dibaliknya gitu loh. Ya mungkin keterbatasan pemahaman saya tentang kata dibalik itu gitu. Aku suka nggak ngerti kalau misalnya lu
lu melakukan gini-gini, di balik itu tuh apa sih? Gitu. Nah, kalau Ya. kalau misalnya di balik tindakan saya itu apa, saya ngerti bahwa itu adalah intensi. Ya, Ya kan? exactly. Kalau misalnya lu kemarin lu ngomong sama dia bahwa dia tuh nggak bisa masak. Apa sih niat lo? Nah, itu kan lebih mudah saya pahami daripada Ya, apa sih di balik itu, di balik tuh aku nggak bisa relate gitu. ya, ya. Apa ya, apa kesulitan saya gitu? Kok saya nggak ngerti-ngerti dari tadi aku menonton dirimu memberikan coaching buat si Jelita ini. Kok di balik kok dia bisa jawab ya? Irfan bertanya apa? Kok Elisha bisa jawab ya? Sementara aku kalau ditanya gitu, aku akan bilang, Irfan, di-refresh dong, ada pertanyaan yang bisa aku pahami nggak? Paling aku gitu. Blown banget sih, blown banget sih. Enggak. Karena ini psikologika seseorang. Bagi dirimu mungkin psikologikanya di balik itu nggak masuk. Kalau di balik nggak masuk dan kalau dirimu yang di coaching, lalu minta di-refresh, saya akan refresh dengan what's behind it. What's supporting it? What's the base? Dia didasari oleh apa? Jadi di balik itu aku ngerti. Ya, it's basically the same. Oh. Jadi didasari apa? Di baliknya ada niatan apa? Intensi berarti. Intensi. Jadi kayak misalnya kalau bilang aku tuh persis seperti yang kau ceritakan tadi, Irfan. Jadi kalau saya naik pesawat itu teman saya sampai bilang saya banci lah, apalah segala macam, preman palsu lah, nyebrang jalan aja gak berani lah, naik pesawat turbulen. Saya sering kali menolak pekerjaan-pekerjaan yang perlu naik pesawat di musim hujan. Itu karena saya takut banget naik pesawat. Jangan nanti biasanya kira-kira udah mendarat, kira-kira besok itu badan saya pada pegel semua karena saya terlalu keras megang ke kursi gitu. Terus kalau ditanya di balik rasa takut itu apa? Lo yang nggak tahu di baliknya ada apa gitu. Tapi kalau misalnya dikasih penyebab, nah kalau ditanya Sadra penyebabnya apa gitu, saya akan bilang penyebabnya ketidakpastian ini turbulence kapan berakhirnya gitu. Paling Dan gitu. Penyebab itu menjadi sebuah ketakutan apa? Kalau itu aku ngerti pertanyaan itu. Ya, dan jawab aja karena dirimu takut turbulence kan. Saya juga recovering turbulence fear. Iya benar. Aku pernah teriak-teriak perjalanan dari Barcelona ke Dubai di bulan Maret itu kan emang lousy banget kan. Aku sampai teriak-teriak turbulensnya udah selesai tuh suamiku bilang, hey, stop, it's already stop, it's over gitu. Sampai minta pramugari mendekati sampai, can I help you ma'am? Terus aku bilang, do you have large sleeping pills please? I need to sleep gitu. Ya, sebagai yang sudah pernah terbang dari Singapura ke Los Angeles 16 jam dengan turbulence sepanjang perjalanan, I can relate to that. So, dibalik yang mendasari atau penyebab ketidakpastian itu apa? Itu nggak karena di udara, nggak di jalanan. Kalau di jalanan kan apapun yang terjadi di jalan gitu, nggak di udara. Kalau di udara kan nggak jelas gitu. So what? The base for that? Apa yang menyebabkan nggak jelas itu menyebabkanmu merasa takut? Iya, ketidakjelasan itu yang bikin aku takut. Ini kok nggak kelar-kelar turbulence-nya, kok nggak mendarat-mendarat gitu. Padahal aku tahu it's a 7-hour flight gitu loh. Padahal ya kata suamiku itu turbulence-nya itu nggak sampai 20 menit. Di dirimu berjam-jam begitu aja. Dan ini kan nggak kelar-kelar pertanyaannya, Mas Sadra. Nah, penyebabnya ketidakpastian itu menyebabkan dirimu takut, ada apa? Nggak tahu, goyangannya aja terlalu kenceng gitu. Goyangan itu adalah kejadiannya. Jadi goyangan itu yang dirimu rasakan gitu loh, kan? Kayak, gitu. So, what's up with that? It's not stable kan? And if it is, kalau nggak stable, so what? Nggak bisa tidur, nggak bisa tenang, takut kenapa-kenapa. Itu efek. Takut kenapa-napanya, that may be the fear. Kalau kenapa-napa, emang kenapa? Ya nggak bagus. Why? Nggak bagus itu rasanya. Iya, kan. Yang paling ini sih, biasanya nih kalau lagi turbulence itu, yang paling aku takutin itu bukan matinya, bukan. So apa? Rasa nggak nyaman, dung gitu loh, apa? Kadang-kadang yang like udara kosong gitu yang
turun ke bawah gitu. Oh my God gitu. Jadi perasaannya itu loh. Jadi kayaknya badan jadi panas di punggung gitu. Kalau bukan fear takutnya, yang di fear apa? Gak tahu. I don't know. It's goyangannya aja. Coba sekarang goyang-goyang. Takut gak? Enggak lah, di darat. Oh, ini kalau goyangnya di udara. Oke, Iya. sekarang lompat-lompat sambil goyang-goyang. Takut gak? Enggak. Kan di darat. Nah, ini jangan-jangan nggak ada apa-apa juga. Karena nggak takut mati. Nggak takut mati aku. So, kalau tapi goyang, begitu turbulence udah, minum, tenang lagi. Ntar turbulence lagi, gitu lagi. Atau itu 50 juta orang yang lain juga kayak gitu kali ya? I cannot speak for the 50 million, tapi dirimu pasti seperti itu. Maksudnya nggak usah GR juga, gue I'm not the only one gitu. Well, it's up to you. Kalau mau diberesin sekarang, it's up to you. Kalau nggak perlu nggak apa-apa. Malu udah tua masih takut terbang. Pras, ketawa-tawa tuh Pras. Sure, aku feel malu free. aku nggak mau. It's your chance though. Tapi mungkin bisa gini kali ya, kok. Siapa tahu, ya aku nggak tahu ya, tapi siapa tahu barangkali ada teman-teman yang dari tadi juga ingin bertanya lain gitu ya, untuk selain dibredel soal ini gitu. Ya, tapi mungkin ada teman-teman yang mau tanya dulu, mungkin secara singkat. Mas Rian udah senyum-senyum, kayaknya ada yang mau ditanya-tanya. Oh, nggak ada. Oke, lambaikan tangan kalau nggak ada ya. Oke. Rian itu takut kalau HP-nya dibaca sama istrinya. Oh, itu juga saya takut, Om. Oh, itu takut juga ya? Kok sama saya juga ya? Tadi kan Coach Irfan bilang bahwa salah satu ketakutannya adalah takut istri. Oh iya, salim sama ketua. Iya. Ini ketua daerah. Salah satu ketakutannya itu. Aku mau tanya. Nah, ini siapa nih? Mbak Is. Mbak Is. Oh, oke, silakan. Aku sebetulnya udah japri. Oh, japri. Really? Aku sebenarnya udah japri sama Ko Irfan. Aku nggak lihat handphone soalnya. Japri di handphone atau apa? Japri, itu kan ada 2H1. Oh, maaf, aku nggak lihat. Mau tanya aja yang tools yang tadi, itu kan ada batasan. Batasan sumber daya habis itu. Nah, kalau itu tuh untuk ketakutan yang jenisnya bukan kayak sejenis yang tadi kematian misalnya. Kalau itu kan batasan misalnya untuk mencapai sesuatu hingga akhirnya ada batasannya apa gitu. Nah, kalau yang sejenis kematian atau tadi turbulence, apakah sama toolsnya? Nah, batasan itu adalah di bagian mana ketakutan itu saya kasih makan. Jadi kalau tadi untuk Mbak Sandra itu batasannya adalah ketika goyangannya selesai udah nggak takut. Berarti bukan terbang ya kan. Jadi dibatasi ketakutan itu hanya turbulence. Ada batasannya. Karena ketakutan itu nggak serta-merta takut senantiasa. Tadi batasannya juga adalah ketika di udara sama di darat beda. Berarti kalau gempa bumi kemungkinan nggak akan merasa takut seperti ketidakpastian kalau di udara. Buat Mbak Elisa tadi, ketakutannya batasannya adalah ketika lagi makan di warung. Mungkin kedekatan. Oh, I see. Jadi batasannya itu adalah apa yang menyebabkan saya memberikan energi pada rasa takut ini. Jadi batasannya yang dicari. Aku misalnya tadi kasus dalam turbulence. Batasannya adalah satu karena di udara kita nggak bisa lari misalnya. Kemudian kita bergoyang. Efek dari bergoyang itu menjadi pusing, muntah, ada sensasi dalam tubuh yang nggak nyaman, menjadi mabok. Kemudian kita kayak mau pingsan. Ketakutannya misalnya, contohnya ya tidak ingin merasakan sensasi-sensasi yang nggak nyaman itu. Nah, kalau tidak Maboknya, inginkan muntahnya. keinginannya. Nah, batasannya adalah muntah yang seperti apa. Berapa lama guncangannya sampai kita mabok, kita enggak. Berapa batas toleransi kita. Sehingga setelah mengetahui strukturnya, biasanya setiap struktur itu pasti ada batasan. Oke. Nah, tinggal bagaimana batasan-batasan itu kita pakai untuk diri kita sendiri. Bagaimana, kalau di pattern-nya pertanyaannya adalah, bagaimana caranya dirimu memberi makan rasa takut itu? Karena kan belum tentu terjadi nih. Tapi yang tadi dirimu lakukan adalah batasannya akan muntah, ada sensasi di fisik, ada rasa ingin pingsan. Jadi itu yang memberi makan rasa takut itu sendiri. Kalau batasannya diambil, misalnya, kalau turbulence tapi dirimu nggak mabok gimana? Takut nggak? Enggak kan biasanya. I don't think so. Kalau turbulence tapi dirimu fine-fine aja, nggak merasa enek, nggak merasa mual.
Masih takut nggak? I see. Nah, jadi batasannya adalah apa yang di dalam pikiran kita memberi makan rasa takut itu sendiri. Oke, semisal terjadi ketakutan itu, emang terjadi itu maboknya, emang terjadi pingsan, goyang-goyangnya, mualnya terjadi. Nanti kan ada sensasi di dada seperti getaran atau panas dingin. Apakah keputusannya kita accept peluk rasa sakit dan gak nyamannya kah? Cara singkatnya, misal itu terjadi gitu? Karena pada kenyataannya kalau sampai mabok berarti udah fisik nih. Kalau muntah itu bukan sebuah perasaan kan, tapi udah reaksi fisik. Reaksi fisik. Sehingga kalau reaksi fisik ya pilihanmu mau ditahan atau mau dikeluarkan. Nah, namun ketakutan kalau saya nanti terbang saya bakal mabok, nah itu ketakutan. Sehingga kita tidak kayak tadi Mbak Sadra bilang sampai nggak mau terbang karena saya nanti kalau turbulence nanti gue mabok, kalau gue di atas pingsan gimana gitu kan. Itu ada sebuah ketakutan yang mendasari itu baru awalnya aja. Misalnya kalau pingsan nanti gue diketawain orang. Oh lu masa naik pesawat pingsan, padahal memang mabok gitu kan. Atau ketakutannya misalnya merepotkan pramugari tadi kira kenapa-napa. Atau ketakutannya misalnya setelah itu nanti dimasukin ke televisi seorang wanita pingsan di pesawat karena turbulence. Bernama inisialnya IA gitu. Kalau ini fisik bukan suatu masalah, bukan sesuatu yang sifatnya eta, tapi karena fisik kan, reaksi fisik. Tapi kalau ini adalah ketakutan, gitu ya. Kalau ketakutan memang saya takut, ya terima dulu, accept dulu. Lalu cari apa yang membuat saya takut. Strukturnya seperti apa. Oke. Karena toh dengan sebetulnya ketakutan itu tetap terjadi dan kita tetap takut juga tidak mengubah apapun ya ketika kejadian itu berlangsung. Ya. Pada saat kejadian itu berlangsung ya kemungkinan itu hanya reaksi tubuh, mau muntah, pusing, mabok ya. Memang namanya turbulence akan bikin mabok. Oke. Baiklah, terima kasih pencerahannya. Sama-sama. Dan boleh jadi ketakutan atas sesuatu itu bukan sesuatunya, tetapi sesuatu itu jadi simbol dari hal yang lain. Jadi kita menakuti sebuah simbol. Misalnya tadi boleh jadi bulu, takut bulu itu bukan soal bulunya binatang, tetapi bulu itu ada kejadian di masa lalu yang terengker. Boleh jadi seperti itu. Bentuknya jadi trauma. Jangan-jangan bulu kaki orang yang kayak ada di kucing misalnya gitu ya, perlu digali dulu. Karena bahaya itu sendiri ada beberapa level, ada beberapa bahaya. Yang paling membuat takut itu adalah physical danger, ketakutan karena fisik, bahaya fisik. Lalu ada emotional danger, ketakutan secara emosional itu yang tadi adalah kalau misalnya saya di-reject, kalau saya ditolak orang, kalau saya dipermalukan, emosi saya seperti apa. Ketakutan emosional, termasuk takut terhadap takut. Itu adalah emotional danger kita. Lalu ada spiritual danger. Kalau saya tidak percaya bahwa agama yang saya yakini ini benar, lalu apa yang bisa saya yakini? Spiritual danger. Ini yang menyebabkan banyak orang-orang yang mudah di brainwash menggunakan agama karena ada spirituality danger-nya. Kalau roh saya tidak sesuai dengan apa yang saya maksudkan, lalu bagaimana? Ini ketakutan ini. Lalu ada mental danger. Ketakutan terhadap pikiran sendiri. Kalau saya salah, pikiran saya ini apa? Bagaimana ini tentang identitas saya misalnya. Secara kognitif, mental saya, kalau identitas saya selama ini saya salah, bahaya apa yang saya rasakan? Itu mental danger. Lalu yang terakhir adalah interpersonal danger. Ketakutan atau bahaya yang didasari dengan hubungan kita dengan orang lain. Ya, misalnya, kalau saya melakukan ini, apakah hubungan saya dengan orang ini akan di dalam keadaan bahaya? Jadi bahaya itu juga ada macam-macamnya. Dan semua itu biasanya rata-rata akan menciptakan rasa takut yang beda-beda. Kalau dihubungkan dengan tadi, misalnya pesawat. Kalau tadi Mbak Sadra bilang, matinya nggak takut. Oke, berarti ini bukan existential danger. Ini ketakutan tentang apa? Ini apakah ketakutan tentang mutilasi? Kalau misalnya nanti jatuh pesawatnya, terus gua kenapa-napa, badan gua nggak bisa ditemuin, atau apa? Kalau ini sifatnya tadi bentuknya adalah sebuah fear tentang ego, tentang dirinya sendiri, kayak yang tadi dirimu bilang, kalau nanti gua nanti masuk majalah, gimana nanti jadinya? Ditemukan IA, ketakutan sampai muntah-muntah karena sebuah pesawat, itu kan, itu sebenarnya sebuah ego danger. Spiral ya. Atau ketakutan yang bentuknya tadi ada
ketakutan yang perpisahan. Misalnya kalau saya sekarang mati di sini, saya berpisah dengan orang-orang yang saya kasihi. Atau kalau bahasa adalah tadi, mungkin saya bisa asumsikan loss of control, ketidakpastian. Jadi ketakutan karena ketidakpastian. Yang jadinya adalah sebuah mental danger bahwa saya bisa memahami sesuatu terjadi, namun karena sekarang saya tidak bisa memahami sesuatu terjadi dan kemungkinannya itu banyak sekali. Turbulence itu, gue mau ke kiri mau ke kanan gue nggak bisa tahu nih, sehingga ada secara kognitifnya dia tidak bisa memahami, sehingga itu menjadi sebuah danger yang benar banget, karena aku nggak bisa kontrol. Iya benar, I cannot control it. Ya. Kalau Mbak Sadra memang tukang kontrol dari dulu. Oh shut up. Ya. Kalau di berkendara dengan suami misalnya gujrag-gajrug gitu kan, I can always say can we stop gitu. Tapi kalau di pesawat Pak pilot stop dong, gede boom. Ya. Bisa sih dikontrol kalau punya pesawat pribadi. Again, kontrol itu salah satunya orang-orang yang ingin kontrol biasanya dasarnya perfeksionistik. Perfeksionistik itu dasarnya biasanya ketakutan. Dan ketakutan itu biasa dasarnya marah. Jadi kita bisa tanya kalau kamu takut sesuatu, apa yang kamu marahi? Underlying anger apa di dalamnya? Gitu. Ada di balik. Oke. Teh Iis, punten gimana? Udah Yes, darling. Udah cukup. Terima kasih. Oke, sip. Nah, ini tadi aku agak gimana ya? Ini agak skip karena thinking pattern-nya dia ini tidak ada yang belum di-mute kah? Berbeda dengan yang lain gitu. Oke. Oke. Sip. Ini tadi aku lebih pengen tanya ini kok soal yang Om Pras chat itu loh. Kadang kita sering salah mengatakan misalkan itu sebenarnya bukan takut tapi sedih gitu loh. Gimana Om tadi kalimatnya ya? Tadi kayaknya, nah itu aku perlu penjelasan juga karena dibilang benci tapi cinta gitu ya. Iya, yang kayak gitu-gitu loh. Itu bisa jadi kan kita sebetulnya memungkinkan nggak kita udah kayak buat konklusi duluan ini takut padahal sebetulnya itu bukan takut. Ya, karena emosi kita. Kayak gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Nah, gimana ya bertanyanya juga. Coba saya jadi kepo aja gitu. Presuposisinya gini. Presuposisinya adalah the name of the game is to name the game. Karena apapun yang kita namai di dalam pikiran kita, itu menjadi kenyataan. Makanya belakangan ini saya lagi belajar menamai perasaan. Perasaan ini apa? Sinonim dari rasa takut apa sih? Geli, sedih, nggak suka. Mungkin bukan takut tapi ini paranoid. Mungkin bukan paranoid tapi ini fobia. Mungkin ini bukan fobia, ini trauma. Insecure gitu. Insecurity. Mungkin ini loss of control. Sehingga saya mulai menamai emosi ini bukan hanya takut, tapi takut itu bisa muncul dari berbagai macam faktor. Dengan kita belajar menamai, memberikan nama, ini membuat kosakata kita lebih tinggi dan kita jadi lebih tahu dengan pasti ini perasaan apa. Karena tadi takut, marah, excited, dan horny itu sama perasaannya. Jadi speaking, pada kenyataannya sebenarnya dia excited untuk public speaking karena ketika dia menamai takut, maka reaksi di dalam tubuhnya dia secara kognitif dia namai takut, maka perasaan yang muncul adalah perasaan takut. Ketika perasaan takutnya muncul dan kognitifnya bilang confirm ini takut, perilakunya kayak orang takut. Padahal pada kenyataannya orang excited dan orang takut sama, berdebar-debar, berkeringat, semakin fokus, karena rasanya sama. Tinggal bagaimana kita menamainya aja. The name of the game is to name the game. Karena tiap nama itu sendiri nanti hasilnya akan beda-beda dari perilakunya. Beda kalau saya namain ini perasaan takut dengan saya tanya nama ini perasaan sedih. Makanya itu perlu dispesifikkan perasaannya. Maka ketika seseorang menyebutkan suatu perasaan tertentu, kita perlu membawa dia untuk menggambarkan di representasi, di sistem representasi atau di map dia itu dramanya kayak apa. Ya, karena jangan-jangan kalau orang Jawa mungkin bisa drama berbeda itu diberi nama berbeda. Kayak misalnya jatuh, glosor, njlungup, tibung, glebuk,
ngeblak, terus apa itu dramanya beda itu. Ya. Nah, bahasa Indonesia ini bahasa yang mudah kan. Jadi jatuh, ya jatuh aja, tapi drama jatuhnya kayak apa? Kita perlu gali lagi. Makanya ketika Jokowi mengatakan beda antara mudik sama pulang kampung. Nah, orang yang nggak paham kan, ya ini gimana sih? Tapi kalau orang paham bahwa di psikologiknya Jokowi, pasti ada drama yang berbeda antara mudik dan pulang kampung. Nah, kita nggak tanya dulu. Nah, setiap kita ketemu sama orang yang menyatakan sesuatu, ya kita perlu pastikan dramanya kayak apa di dalam pikiran. Oke, berarti ditanyakan kembali gitu Om, sebetulnya gambaran di pikiran Anda tuh seperti apa, begitu? Ya, karena fear sendiri ya, ketakutan ya, kalau misalnya kita bagi nih levelnya. Pertama-tama mungkin ingin menghindari, lalu mulai tidak suka, lalu mulai terganggu, lalu ada marah, ada stres, ada apprehension, apa bahasa Indonesianya, tidak ingin mengalami, lalu ada khawatir, baru takut. Habis takut mungkin di atasnya ada paranoia, lalu ada panik, dan mungkin yang terakhir teror. Nah, jadi rasa takut itu sendiri kita mau menamai apa nih? Ini saya baru nggak suka, ini saya baru khawatir, ini saya baru mungkin hanya ingin menghindari. Kayak tadi kucing Mbak Elisa mungkin hanya ingin menghindari karena geli, belum masuk ke rasa takut. Tapi karena kita sekarang terbiasa menamakan sebuah perasaan ini, gue takut nih. Padahal sebenarnya gue khawatir, bukannya takut. Nah, dengan menamai ini aja kita bisa lebih spesifik dan lebih akurat memberikan sebuah sensasi di dalam tubuh yang berbeda-beda. Karena beda ketika paranoia dan beda ketika takut. Nah, misalnya malam-malam kedengaran suara gubrak, di bawah itu semua tiba-tiba jatuh. Padahal saya tahu di bawah itu nggak ada orang. Saya tahu pintu rumah saya tadi kedengarannya nggak ada yang buka. Nah, lalu saya tahu juga di bawah itu semuanya adanya di rak. Nggak mungkin jatuh begitu saja. Angin nggak akan kuat menjatuhkan ini. Tapi itu kejadian jam 3 pagi. Yang di dalam diri saya takut. Tapi saya mikir lagi, ini takut apa? Enggak, ini saya paranoia. Saya ketakutan sama setan. Takut kan? Lalu ketika saya bilang, oh saya takut sama setan. Yang di dalam bayangan saya apa? Hantu-hantu gitu kayak Casper lagi jatuh-jatuhin barang. Iya kan? Jatuh-jatuhin barang. Nanti kalau Casper kok jadi lucu ya? Kalau ada Casper lucu juga. Yaudah gue turun deh, gue lihat ada apa. Nah memang benar pada kenyataannya semua piala yang ada di rak jatuh. Dan benar itu jatuh, hancur. Kita nggak tahu apa yang menyebabkan itu jatuh. Namun ketika saya memikirkan kembali, oke, apa yang memungkinkan ini jatuh? Mungkin nggak setan, mungkin aja. Kalau ada setan gimana? Oh, ya gue juga nggak bisa apa-apa. Ya udahlah, jatuh kan, udah tahu jatuh, ya udah besok pagi dia baru lihat ada apa. Ya ternyata ditemukan tikus. Sehingga dengan menerima rasa takut, oke saya takut nih setan. Kurang aja nih kalau ada setan gimana ya? Gue takut juga nih. Ya udah takut deh, nggak apa-apa deh. Tapi ini takut apa keganggu ya? Keganggu sih kalau ada setan. Rese banget gitu ya. Gue ntar mesti perlu panggil pendeta. Nah, kalau nanti pendeta nggak bisa, gue perlu cari ustadz. Ustadz nggak bisa, gue perlu cari Pak Dede. Kalau nggak bisa juga, gue perlu cari siapa lagi gitu ya. Kan terganggu gitu, jadi ribet, jadi rese gitu kan. Lalu apakah ini sebuah rasa nggak suka yang inherent? Enggak juga sih, tepatnya paranoid mungkin ya. Gue takut kalau ada setan. Ya walaupun kadang-kadang gue setan juga sih, tapi gue takut sama setan. Dan terus ya udah, terus mau diapain? Terima. Ya, ketika diterima ya baru kita bisa turun gitu kan, lihat ada apa. Ya bawa senter, bawa salib, bawa segala macam gitu kan. Persiapan perang gitu kan. Oke. Coach Irfan, ini udah ada lagi pertanyaan dari Mbak Halimatus Sadia melalui chat. Mau tanya nih, kalau ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi dan akhirnya terjadi, itu gimana? Kalau udah terjadi ya mau diapain? Udah terjadi kan. Kalau udah terjadi, terjadilah gitu ya. Mau nanya boleh nggak Coach? Boleh. Mangga, silakan. Bukan saya sih kebetulan, atau bisa jadi saya juga ya tanpa saya sadari. Jadi dia takut setiap dia pergi kemana, hal yang ditakutkan akan terjadi. Akhirnya terjadi. Jadi jadi misalnya, wah nanti saya kalau pulang ke Jakarta nih, saya ribut nih sama teman saya nih gitu. Entah kenapa somehow ribut, tapi kalau lagi ketemu mah enggak. Tapi setiap saya jauh ribut. Dan jadinya itu terus terjadi. Apakah itu emang kita meng-attract kejadian itu atau how itu? Ya. Nah, ini hubungannya dengan
Di meta level kita namanya intention. Kalau saya sudah meyakini, nanti kalau saya pulang saya bakal ribut nih. Nih gimana ya? Ya udah coba lihat deh, pulang aja dulu deh. Ketika dia beneran pulang, karena dia believe bahwa nantinya kalau dia pulang akan ribut, makanya dia jadi ribut. Ini namanya attractor. Jadi kita yang meng-attract sendiri. Walaupun tadinya mungkin nggak mau ribut, tapi karena saya sudah believe kalau saya dekat-dekat bisa ribut nih sama dia nih. Beneran aja deh. Karena kita menghindari dan kita tidak ingin, lalu kita tolak nih. Sama halnya dengan semua emosi, ketika kita sudah believe untuk ribut, jangan-jangan ada rasa takut untuk ribut. Ketika kita takut untuk ribut, lalu kita tolak rasa takut itu, maka rasa takut itu akan lebih besar. Sehingga kita akan melakukan hal-hal perilaku yang sepertinya tidak perlu kita lakukan, supaya kita menghindari ribut itu sendiri. Namun karena jadinya sebuah perilaku yang tidak normal, akhirnya orang lain pun akan menganggap ini sebagai sesuatu yang lain. Apalagi kalau orang ini punya satu belief yang sama. Dari kecil dibilangin, gue kalau dekat-dekat sama dia ribut dulu nih. Sehingga belief-nya ini, dengan belief-nya ini, ketika ketemu yang terjadi ya benar-benar ribut. Sehingga jangan-jangan dirimu sendiri yang attract ribut itu sendiri. Karena intensi akan menyebabkan sebuah energi mengalir kepada atensi. Jadi kalau kita ada atensi kita adalah supaya tidak ribut, dan otak kita kan nggak bisa negasi. Jadi saya nggak mau ribut nih, saya nggak mau ribut nih, saya nggak mau ribut nih. Ketika kita mikir seperti itu, yang ada dalam pikiran kita kan ribut. Nah dengan begitu intensinya untuk tidak mau ribut, akhirnya menjadi sebuah attractor bagi orang itu untuk ribut sama kita. Gitu Mbak Tailin. Thank you. Mm-hmm. Jadi yang perlu dilakukan adalah? Yang perlu dilakukan adalah cari fakta. Oke, kalau saat ini saya mau ketemu dia, saya mau ngomongin apa, faktanya adalah seperti apa, lalu intensinya yang dibenarkan. Intensi saya ketemu untuk apa? Kalau bukan untuk ribut, berarti untuk apa? Untuk bicara? Oke, ya bicara. Berarti kalau saya perlu bicara, tujuan positif dari saya bicara apa? Dapatkan, lalu ciptakan sumber daya. Kalau saya mau bicara, state apa yang saya butuhkan. Dan kalau dia memancing untuk ribut, state apa yang perlu saya butuhkan supaya bicara ini jadi lebih baik. Karena kuncinya adalah ya pengendalian diri. Kembali lagi, menyadari bahwa saya punya kemampuan dan saya percaya pada diri saya sendiri untuk bisa berani melakukan sesuatu yang memang sudah saya intensikan. Berarti awalnya emang intensi ya, Irfan? Ya. Okay. Ya. Dan intensi sendiri itu sangat menarik karena begini. Intensi adalah satu level yang lebih tinggi daripada tujuan. Jadi kalau misalnya saya mau ngomong sama dia tujuannya apa? Didasari oleh intensi. Sebelum tujuan itu ada keinginan. Want, saya mau. Sebelum mau itu ada harapan. Wish. Makanya ada yang disebut pemikiran sebagai seorang pemimpi. Wishful thinking. Saya cuma mau doang. Tapi kalau saya cuma bermimpi, saya nggak akan melakukan apa-apa. Yang lebih kuat adalah I want. Saya mau apa? Ketika saya sudah punya mimpi, saya mau melakukan apa? Di sini ada aksi. Ketika saya sudah mau melakukan apa, baru di situ ada tujuan. Goal saya apa? Dan yang lebih kuat daripada goal adalah intensi. Karena intensi itu sudah mencakup goalnya, keinginannya, harapannya. Jadi kalau kita mau melakukan apa, dasari dengan intensi karena atensi kita akan didasari oleh intensi itu sendiri. Dan energi mengalir kemanapun atensi berada yang didasari oleh intensi. Intensi itu niat kan kok bahasa lainnya? Ya. Kata lainnya? Ya. Itu sebenarnya lebih kuat intensi. Karena kalau niat belum tentu, saya niat kurangin berat badan. Tapi belum tentu saya mau melakukan. Kalau padanan kata Indonesianya ada nggak kok selain niat? Bisa maksud tertinggi. Intensi itu bisa jadi nilai-nilai atau prinsip-prinsip penting yang kita anggap penting. Bisa dorongan juga kali ya? Dorongan mungkin kalau didistingsikan mungkin akan lebih remah lagi. Karena saya punya dorongan untuk, contoh olahraga deh, saya punya dorongan untuk sehat. Saya niat sehat. Saya intensi sehat. Saya mau sehat. Tujuan saya sehat. Itu aja udah beda artinya. Di sini memang ada masalah bahasa kita sih. Makanya di neurosemantics seperti state, intention itu tidak berani saya terjemahkan gitu. Karena memang
tidak utuh menggambarkan yang dimaksud. Gitu. Ya. Oke. Dan bedanya sepadan beberapa juga puluh kadang ribu. ya. Nggak sepadan. Ada beberapa padanan yang memang diksinya terlalu nggak kurang clear kalau di bahasa Indonesia kan. Ya. Gitu. Ya, Baik. dan itu tantangan kita sih semua. Bahkan dari bahasa Jawa loh. Kan kayak kowe ngopo aku kunduran bus. Itu artinya ketabrak bus dari arah belakang loh itu. Bahasa Indonesianya apa? Iya. Ya, semalam juga saya baru dapat info lagi juga nih soal bahwa bahasa Jawa itu tidak sampai pada tahapan bangga. Gitu, tidak ada kata bangga gitu karena itu sudah terlalu tinggi gitu. Tapi kan kalau di Indonesia ada bangga katanya. Saya juga baru tahu sih dari ini cerita mereka gitu ya. Oke. Ya kemungkinan bahasa Jawa lebih lengkap karena bahasa Jawa kan dasarnya Sanskerta. Betul. Oke. Kok ini ada yang tanya juga. Apa ini hubungi Sarah Wijayanto atau jurnal? Tante Tias ya. Kalau yang horor-horor hubungi Sarah Wijayanto. Oke, baik. Tante Tias nggak nanya. Mungkin ini udah 5 menit lagi. 4 menit lagi. 4 menit. Ini kan menarik sebetulnya ya, dan ini cukup dalam. Tapi Iya, kalau betul. ada yang ingin lebih mendalami, Irfan ada kelas nggak yang bisa kita ikuti? Kelas paling dekat adalah Serenity, kedamaian. Karena ketakutan ini sebenarnya sisi sebaliknya adalah keberanian. Jadi ini kita baru bahas satu sisi tentang ketakutan. Sisi sebaliknya itu adalah keberanian. Jadi kelas Serenity berikutnya itu minggu depan, Jumat, Sabtu, Minggu, kita bahas tentang acceptance, lalu kedamaian dan keberanian, dan juga ketakutan dan keberanian, baru terakhir kedamaian. Oke, ini Pak Mulya sudah ada daftar, baik. Mbak Sadra bersabar, nanti pendaftaran mungkin bisa langsung bisa lewat Asti. Iya, bisa dibantu oleh Asti gitu ya. Baik teman-teman, ini sudah mau berakhir. Om Pras, mau ada kata-kata penutup sebelum beneran ditutup? Ya, provokasi itu udah bisa ngambil kesimpulan dan penutupan sendiri-sendirilah. Oh, Oke, baiklah. Jadi teman-teman, itu closing statement dari Om Pras, silakan simpulkan sendiri-sendiri dengan kecerdasan masing-masing gitu ya. Dengan level kecerdasannya sendiri-sendiri. Karena tadi Bu Sadra aja dibalik bingung banget gitu kan. Dibalik kok saya nggak cocok ya gitu. Ada jok-joknya saya tadi ngebatin gini, apa diksi kita yang kurang ya Bu gitu kan. Jadi sebenarnya silakan terjemahkan sendiri, konklusikan sendiri. Tapi kalau benar-benar kurang jelas daripada seperti Tante Tias tadi ya, gesturnya saya lihat gini-gini. Kelihatan kan gestur saya bingung ayah gimana, daftar aja langsung kelasnya Coach Irfan ya. Coach, terima kasih banyak Coach Irfan. Om Pras juga terima kasih dan teman-teman. Minggu depan Provokasi Talk kembali oleh Riri, nanti bersama saya juga backup ya untuk temanya itu kalau nggak salah bagaimana menghadapi handling permasalahan ketika kita sedang speaking in front of camera. Oke. Waduh, saya sebenarnya malu, ada senior saya nih, Mas Rian, yang udah luar biasa loh pengalamannya. Baik. Nah, nanti gini, acara minggu depan ini saya tetapkan riung bareng dengan pembicaranya Riri, saya, Rian, sama satu lagi Kang Nugi. Iya, Kang Nugi, hore. Nah, tuh, ada panel lah, kita nanti akan banyak memberi ilmu. Ya. Oke, alhamdulillah saya merasa terselamatkan dari jebakan waktu yang waktu itu ketinggalan ya. Saya panik sendiri. Baik, makasih banyak teman-teman semua yang sampai malam hari ini tetap tune in di Provokasi Talk ya bersama Coach Irfan. Sekali lagi makasih, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, bisa ketemu lagi di Jumat depan. Sekali lagi makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang minta foto. Mau foto? Boleh. Foto ini Ti. Ayo foto. Ayo foto. Fotonya yang kece, jangan maksa dan pastikan tidak nguap ya. Nguapnya nggak usah gede-gede, jaim. Yang cantik ya. Pasang cantik. Yang foto siapa? Yang foto Asti. Ya, aku boleh. Oke. Jangan goyang-goyang ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Baik. Dipersilakan live masing-masing, Terima daftaran kasih. kembali silakan. Yang mau kenalkan boleh Kok langsung Irfan. silakan. Makasih, Pak Assalamualaikum Pras. semuanya. Terima kasih Mbak Riri. Terima kasih Irfan. Pak Pras, Mbak Riri.